2706 hidup dan mati adalah masalah takdir. Baolian tidak berencana membunuh Hansen di depan yang sangat tinggi, tapi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Tidak ada yang bisa dikatakan oleh sangat tinggi untuk menentang hal itu. Tetapi Baolian sadar bahwa Hansen memiliki perisai pandangan Medusa. Bahkan Menglai telah dibekukan oleh Hansen dan dibiarkan menjuntai di langit. Raja Ekstrim telah menghabiskan banyak sumber daya untuk menyadarkan Menglai setelah kekalahan besar itu. Selain itu, Baolian hanyalah dewa primitif. Dia tidak akan berani mencoba untuk mengambil perisai pandangan Medusa jika itu digunakan untuk melawannya. Kami telah membawa Hansen ke area dewa untuk latihan. Aku harap kamu bisa mengajarinya satu atau dua hal, Pak, kata Likir. Jika kalian berdua menanyakan hal ini padaku, maka aku akan lalai untuk tidak membantu. Tetapi jika kita menggunakan senjata, seseorang mungkin akan terluka. Aku menyarankan agar kita tidak menggunakan harta karun. Apa yang kalian berdua pikirkan tentang itu? Baolian berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu katakan masuk akal, Tuan Bao. Exquisite bisa melihat melalui apa yang dipikirkan Baolian, tapi dia masih setuju dengan sarannya. Jika mereka tidak setuju, Baolian mungkin menolak untuk melawan Hansen. Dan jika harta diizinkan, Hansen mungkin tidak akan mendapatkan banyak pengalaman pertempuran. Untuk Likir dan Exquisite, itu akan mengalahkan intinya. Sejauh apakah Baolian akan mencoba membunuh Hansen, Exquisite tidak khawatir tentang itu. Baolian hanyalah dewa primitif. Meskipun dia tidak akan menggunakan harta karun, Hansen masih memiliki pengembara Tuhan. Itu sendiri sangat bagus. Tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri dari bahaya jika perlu terbang. Dengan keduanya dekat, juga, kecil kemungkinan Hansen akan terbunuh. Hansen tidak punya pendapat tentang masalah ini. Dia lebih tertarik untuk mencari tahu perbedaan antara kekuatannya saat ini dan kekuatan dewa primitif. Baolian, melihat Exquisite setuju, tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku bisa membantumu. Hansen juga tahu apa yang dipikirkan Baolian. Tapi dia tidak membahas masalah itu. Dia berjalan ke Baolian dan melihat pria itu. Apa hubungan kamu dengan Baoqin? Ketika Hansen menyebut nama Baoqin, dan itu membuat wajah Baolian menjadi dingin. Dia berkata dengan suara sedingin es, Baoqin adalah anggota keluarga. Ah, kalian adalah keluarga. Itu bagus. Aku tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dengannya, terakhir kali kita bertemu. Jika kamu berasal dari keluarga yang sama, izinkan aku untuk membalas dendam melalui kamu. Dosa keluarga, dan semuanya, kata Hansen. Tentu saja, aku merasakan hal yang sama. Tapi apa yang kamu maksud dengan balas dendam? Baolian bertanya sambil tertawa muram. Untuk membalas dendam, aku pikir adalah benar jika kita berjuang untuk hidup kita. Kamu tidak perlu khawatir tentang aturan. Gunakan semua yang kamu miliki. Hidup dan mati adalah masalah takdir, kata Hansen. Hah, kamu akan menggunakan Shield of the Medusa Gaze untuk melawanku. Baolian memandang Hansen dan berbicara dengan suara keras. Dia tidak berpikir Hansen akan cukup baik untuk membiarkan dia membunuhnya jika semuanya berakhir seperti itu. Hansen tidak berbicara. Dia melepas Apollo setnya dan menyerahkan pakaian itu kepada Likir. Dia kemudian memberikan perisai pandangan Medusa padanya. Seperti sebelumnya, aku tidak akan menggunakan harta karun. Kamu, bagaimanapun, dapat menggunakan apapun yang kamu suka, kata Hansen kepada Baolian setelah dia selesai melepaskan harta karunnya. Baolian memandang Hansen dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Hansen, tapi apapun itu, sepertinya pria itu melakukan bunuh diri. Tapi Hansen tidak terlihat seperti seseorang yang ingin mati. Dia pasti punya tipuan di lengan bajunya, pikir Baolian. Apa, seorang raja ekstrim yang didewakan takut dengan tangan kosong setengah dewa? Hansen memandang Baolian dengan senyum serigala. Aku hanya takut kedua wanita ini mungkin tidak setuju. Baolian mendengus saat dia melihat ke arah Exquisite dan Likir. Jika ini keputusannya, maka kami tidak bisa ikut campur, kata Exquisite. Dia dan Likir bisa membaca pikiran Hansen, jadi mereka tidak membutuhkannya untuk menjelaskan niatnya. Kalau begitu, tolong jangan menganggap apa yang akan terjadi sebagai pertunjukan tidak hormat kepada yang sangat tinggi. Mata Baolian bersinar dengan cahaya dewa. Dia mengintip ke arah Hansen saat rantai zat terbuka di sekitarnya seperti kelopak. Mereka membungkusnya. Hansen tidak bergerak, tapi dia mendorong kekuatan The Story of Genes sejauh mungkin. Gai, dia memandang Baolian dan berkata, lakukan. Jika kamu membiarkan aku menyerang lebih dulu, aku khawatir kamu tidak akan bisa melawan. Petik 2. Jika kamu ingin mati, maka aku dengan senang hati akan memenuhi keinginan kamu. Baolian dipenuhi amarah saat mendengar Hansen membual. Dia tampak seperti pembunuh, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia membuka jari-jarinya lebar-lebar dan menatap Hansen. Rantai zat bunga teratai raksasa muncul di sebelah Hansen. Kelopak berkibar terbuka, seolah-olah mereka siap untuk merebut dan mencekik Hansen. Hansen berteleportasi. Seperti angin, dia menyelinap keluar dari serangan itu. Kekuatan Baolian tampak seperti bunga mekar. Kemanapun serangannya pergi, teratai akan muncul. Itu membuat Hansen tampak menari melintasi lautan bunga. Hansen tenang. Dia berkeliling lautan bunga,
tidak dirugikan oleh rantai zat Baolian. Kekuatan pertempuran Hansen telah meningkat. Baolian yang mulia bahkan tidak membuatnya berkeringat, gumam Likir. Dia terkejut setiap kali dia membaca pikiran Hansen dan melihat betapa kerennya dia. Exquisite mengangguk dan berkata, sepertinya pertarungan melawan Red Blood Demon membantunya berkembang pesat. Sayang sekali kami tidak dapat melihat detail dari pertarungan itu. Jika kami bisa, itu akan sangat membantu kami. Petik 2. Itu baik-baik saja. Di wilayah dewa, kita akan bertemu lebih banyak elit. Akan ada lebih banyak kesempatan bagi kami untuk belajar, kata Likir. Ini tidak sama. Bertarung melawan Demon Darah Merah adalah pertarungan yang mematikan. Di wilayah dewa ini, elit lain akan bersikap lunak pada Hansen karena kamu dan aku. Hansen tidak akan mendapatkan banyak manfaat darinya. Hidupnya tidak benar-benar dipertaruhkan. Exquisite berhenti sejenak, dan kemudian dia melanjutkan dengan berkata, tapi pertarungan ini mungkin akan membantu Hansen dalam jumlah yang baik. Jika kamu dan aku memperhatikan dengan cermat, kita pasti akan mendapatkan sesuatu darinya. Petik 2. Likir mengangguk, dan kemudian mereka berdua berhenti berbicara. Mereka mencoba untuk fokus pada perasaan Hansen dan mempelajari bagaimana pikirannya bekerja selama pertarungan seperti ini. Jantung Baolian berdebar kencang. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana menghentikan Hansen. Kecepatan dan kekuatannya lebih besar dari Hansen, tapi lawannya sepertinya masih tahu kemanapun dia akan menyerang. Hansen selalu bisa lari ke tempat aman dan membatalkan serangannya. Hansen sangat kecewa dengan musuhnya. Dia melawan dewa primitif, tetapi Baolian jauh lebih lemah dari iblis darah merah. Tingkat kekuatan mereka mungkin serupa, tetapi kemauan dan pengalaman tempur Baolian jauh lebih rendah. Iblis darah merah benar-benar memiliki pikiran dewa sejati. Dia tidak seperti dewa primitif pada umumnya. Hansen menyadari dia sekarang sedang melawan dewa primitif yang tepat. Meskipun dia tidak lebih kuat, tidak mudah bagi dewa primitif untuk menahan Hansen di bawah jempol mereka. Jika keempat seni genonya diangkat menjadi setengah dewa, dia mungkin bisa mengalahkan dewa primitif dengan relatif mudah. Baolian tidak bisa menekan Hansen. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Dia adalah dewa dari Raja Ekstrim, namun dia tidak bisa menekan Hansen, yang bahkan tidak menggunakan harta karun apapun. Akan sangat memalukan jika orang mengetahui tentang ini. Baolian melihat Exquisite dan Likir menatap pertarungan dengan wajah tanpa ekspresi. Dia berpikir dalam hati, jika Hansen memiliki keinginan mati, maka aku akan membunuhnya meskipun dia bersama yang sangat tinggi. Dengan pemikiran itu, Baolian berhenti ragu-ragu. Dahinya bersinar dengan cahaya dewa. Bunga teratai putih muncul di alisnya, dan mulai berputar-putar. Akhirnya, di sini, aku ingin tahu apa yang bisa dicapai oleh tubuh Raja Baolian. Hansen mengharapkan ini terjadi, jadi dia memperhatikan Baolian dengan cermat. 2707 Badai Roh Dewa. Ketika teratai terbuka, Baolian seperti seorang Buddha yang duduk di udara. Teratai itu menjadi bayangan yang menyelimuti tubuhnya di dalamnya. Dia seperti makhluk spiritual yang lahir dari bunga teratai. Hansen bisa merasakan semacam kehadiran aneh yang dilepaskan dari tubuh Baolian. Bahkan Hansen harus memujinya, berkata, tubuh Raja Extreme King sangat menakutkan. Hanya menggunakan tubuh rajanya telah memungkinkan dia untuk meningkatkan kehadirannya dengan banyak kelipatan. Dewa ras biasa tidak bisa melawan Dewa Extreme King. Petik 2. Sementara Hansen masih melamun, Baolian memejamkan mata dan berkata, aku tidak ingin membunuhmu, tapi kamu sepertinya mencari kematianmu. Jangan salahkan aku karena melakukan apa yang kamu minta. Petik 2. Jika kamu memiliki kekuatan, tunjukkan padaku apa yang kamu miliki. Kalau tidak, berhentilah bicara omong kosong, kata Hansen. Baolian tidak berbicara. Dia membuka matanya dan tiba-tiba menatap Hansen. Hansen merasa visi Baolian sekarang ada padanya. Dia tiba-tiba merasakan angin energi asing di sekelilingnya, tetapi apa kekuatan baru ini, Hansen tidak dapat menentukan. Itu seperti ada di sana, tapi tidak ada. Setelah pandangan itu, Baolian memalingkan muka dan mulai lari. Kami belum menentukan pemenangnya. Kemana kamu pergi? Hansen berkata dengan cemberut. Kamu mati. Pergi dan persiapkan pemakamanmu, kata Baolian dari balik bahunya sambil melanjutkan perjalanannya. Bentuk pelariannya segera menghilang dari pandangan. Hansen ingin mengejar Baolian, tetapi kekuatan aneh yang hampir tidak terdeteksi itu membuatnya merasa mual. Karena Exquisite dan Likir sudah dekat, Hansen tidak ingin menggunakan seni genonya yang lain untuk menghilangkan efeknya. Dia memandang mereka dan berkata, apakah kalian berdua melihat kekuatan macam apa yang digunakan Baolian padaku? Likir menggelengkan kepalanya. Baolian adalah pewaris dari mantan penguasa Raja Bao. Baolian adalah salah satu anaknya. Saat ini, Raja Bai yang bertanggung jawab. Raja Bao tidak terlalu kuat, oleh karena itu dia tidak setenar itu. Petik 2. Bisakah kamu tahu elemen apa yang digunakan untuk melawan aku? Hansen bertanya. Exquisite memeriksa tubuh Hansen. Setelah beberapa saat, dia berkata, Very High sangat terampil dalam hal merasakan jenis energi. Tapi kekuatan Baolian sangat aneh. Bahkan aku tidak tahu elemen apa yang dia gunakan. Rasanya seperti kekuatan kausal, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Petik 2.
Dengan Exquisite dan Likir tidak dapat menentukan apa yang baru saja mereka saksikan, Han Sen mengerutkan kening. Dia menggunakan The Story of Goodness untuk memeriksa tubuhnya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Kekuatannya sepertinya tidak terpengaruh. Tidak ada luka tersembunyi atau apapun. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan kekuatan Bao Lian padanya. Apakah Bao Lian mempermainkanku? Han Sen memeriksa ulang tubuhnya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Exquisite dan Likir memeriksa Han Sen menggunakan banyak metode berbeda, tetapi mereka gagal mempelajari apapun. Han Sen bisa mendeteksi semacam kekuatan yang mengelilinginya, tapi itu tidak bisa dihilangkan. Namun, di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Sementara Han Sen mencoba yang terbaik untuk menghindari menggunakan area dongsuannya, dia tiba-tiba mendengar suara menakutkan datang dari langit. Mereka bertiga segera mengangkat kepala untuk melihat apa yang akan terjadi. Langit cerah menjadi mendung dan gela. Tiba-tiba, semua yang ada di sekitar mereka menjadi gelap gulita. Dalam sekejap mata, langit tampak gelap. Badai roh dewa ada di sini. Kita harus pergi. Exquisite dan Likir tampak kaget. Mereka menarik Han Sen pergi bersama mereka dengan menggunakan galaksi teleport. Mereka ingin tinggal sejauh mungkin dari God Spirit Storm. Exquisite dan Likir sudah setengah dewa. Mereka hanya berani menjelajahi tanah ini karena fakta bahwa mereka memiliki kekuatan God's Wonder. Mereka bisa menggunakannya untuk menghindari area yang diklaim oleh God Spirit Storms. Jika tidak, dengan kekuatan mereka saat ini, hanya perlu beberapa xenogenik yang didewakan untuk mengubur mereka. Setelah menggunakan galaksi teleportation, Han Sen menemukan dirinya di gurun. Tidak ada cara untuk mengetahui seberapa jauh dia mungkin telah berteleportasi, tetapi langit tidak lagi memiliki God Spirit Storms yang sedang terbentuk di dalamnya. Sebelum mereka bertiga memiliki cukup waktu untuk tersadar, mereka mendengar langit menggeram dengan gemuruh guntur yang menakutkan lagi. Awan yang tidak menyenangkan menutupi langit lagi. Mengapa kita sangat tidak beruntung? Kita mengalami God Spirit Storm lagi, kata Exquisite dengan cemberut. Kita tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu sekarang. Ayo lari saja, kata Likir cepat. Jika mereka akhirnya terseret ke dalam God Spirit Storms, ada kemungkinan 80% hingga 90% mereka akan dibantai. Ketiganya menggunakan galaksi teleportation lagi. Mereka pergi ke tempat lain. Tapi begitu mereka muncul di lokasi baru mereka, langit menunjukkan tanda-tanda God Spirit Storm sekali lagi. Kali ini, bahkan Han Sen bisa merasakan ada yang tidak beres. Matanya menyipit dan berkata, tidak mungkin kekuatan Bao Lian melakukan ini padaku, bukan? Itu tidak mungkin. Bao Lian hanyalah dewa primitif. Kekuatannya terlalu lemah untuk mempengaruhi, apalagi mengontrol, God Spirit Storm. Dia adalah dewa tingkat terendah, dan bahkan dewa sejati tidak dapat memanggil God Spirit Storm, kata Likir. Mereka bertiga menggunakan galaksi teleportation lagi, tetapi setelah beberapa lompatan lagi, mereka menyadari bahwa God Spirit Storm akan mulai muncul kemanapun mereka pergi. Aku pasti benar. Itu pasti kekuatan Bao Lian yang memengaruhi God Spirit Storm dan menyebabkannya muncul di sekitar kita. Meskipun kemungkinan ini sulit untuk diketahui, sepertinya tidak ada penjelasan lain. Sebelum mereka bertemu Bao Lian, tidak ada God Spirit Storm yang mengganggu mereka. Tapi sekarang, God Spirit Storm muncul kemanapun mereka pergi. Itu jelas terkait dengan kekuatan Bao Lian. Likir dan Exquisite menemukan ini sangat sulit untuk dipercaya. Bagaimanapun, Bao Lian hanyalah dewa primitif, gagasan bahwa dia bisa mengendalikan God Spirit Storm itu aneh. Tapi sekali lagi, ini adalah fakta yang menatap wajah mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan di depan mereka. God Spirit Storm datang terlalu cepat. Kita tidak punya cukup waktu untuk membuka pintu untuk meninggalkan area dewa. Dan jika kita terus menggunakan galaksi teleportation, kita juga tidak akan bertahan lama, kata Likir. Wajahnya dengan cepat kehilangan warnanya. Galaksi teleportatium adalah sedikit energi hog. Semakin jauh mereka berteleportasi, semakin banyak energi yang mereka keluarkan. Tapi teleportasi jarak pendek tidak akan membawa mereka cukup jauh dari God Spirit Storm untuk membuat mereka tetap aman. Han Sen mempelajari God's Wonder, tapi dia belum mempelajari galaksi teleport. Dia harus digendong oleh Exquisite atau Likir, dan itu menghabiskan lebih banyak energi. Jika mereka terus menggunakan galaksi teleport seperti itu, mereka berdua hanya akan memiliki energi untuk membuat 20 hingga 30 lompatan lagi. Dengan kekuatan yang mereka keluarkan, jarak yang bisa mereka tempuh akan terus berkurang. Kir, kamu teleport ke lokasi lain. Exquisite akan teleportasi ke tempat lain bersamaku. Setelah itu, kita akan bertemu di lompatan kita berikutnya, kata Han Sen kepada Likir. Mereka berdua bisa merasakan apa yang dipikirkan Han Sen. Mereka tidak keberatan, dan mereka melakukan seperti yang dia perintahkan. Dengan tes ini, mereka dapat memastikan bahwa masalahnya memang Han Sen. Setelah Likir berteleportasi sendiri, dia tidak menemukan God Spirit Storm lagi. Dan ketika Exquisite dan Han Sen berteleportasi, mereka segera diburu oleh God Spirit Storm lagi. Sepertinya aku meremehkan elit yang didewakan itu. Han Sen harus mengakui kegagalannya kali ini. Dia benar-benar kalah. Bao Lian, yang hanyalah dewa primitif, telah menempatkannya cukup kuat dalam situasi yang mengerikan.
Ini adalah situasi yang sangat berbahaya baginya untuk berada di dalamnya. Exquisite dan Likir mengikutinya ke sana, tetapi jika kedua wanita itu membuka pintu mereka, Hansen tidak akan bisa pergi. Dia harus membuka gerbang area dewa sendiri. Namun, menilai dari waktu yang dibutuhkan untuk membuka pintu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk God Spirit Storm muncul, dia akan tersedot ke dalam badai sebelum dia bisa menyelinap keluar dari area dewa. Saat ini, dia berada di ujung jalan. Kecuali jika God Spirit Storm berhenti mengejarnya, itu saja. Jika tidak, dia akan berakhir di badai. Berpikir tentang xenogenik dewa yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di dalam badai itu, kepala Hansen terasa gatal. 2708 No Choice Exquisite membawa Hansen bersamanya saat dia berteleportasi beberapa kali lagi, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari pengejaran God Spirit Storm. Tidak peduli di mana mereka berteleportasi, badai roh dewa akan menimpa mereka dalam sekejap. Badai roh dewa adalah penguntit yang sangat gigih. Tinggalkan aku di sini dan lanjutkan. Hansen dapat melihat wajah Exquisite bermandikan keringat, dan aliran energi di tubuhnya tidak bersirkulasi dengan benar. Dia tahu dia telah menggunakan teleportasi galaksi terlalu sering. Tubuhnya memiliki batasan, dan dia hampir disadap. Tapi Exquisite mengabaikan apa yang dikatakan Hansen padanya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, aku telah menemukan jalan. Kami akan teleport ke Baolian. Baolian tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam badai roh dewa yang sama yang dia tempatkan padamu. Jadi, jika kita mengikuti kemana dia pergi, kita mungkin bisa menemukan cara untuk menghapus kekuatan yang dia berikan padamu. Petik 2. Itu tidak berguna. Kami tidak akan dapat menemukannya sekarang. Hansen menggelengkan kepalanya dengan senyum lelah. Exquisite teleport pergi lagi, dan matanya perlahan berubah warna. Matanya melesat ke sana-sini, tapi dia tidak bisa menangkap gambar Baolian. Berhenti mencari. Dia pasti telah meninggalkan area dewa. Dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh bersama kita, kata Hansen. Dia sudah memikirkan sebanyak itu, dan ini hanya menegaskan kecurigaannya. Pasti ada jalan. Wajah Exquisite tampak berbeda dari biasanya, dan itu karena dia kehabisan pilihan. Dia tidak bisa mengontrol tempat seperti area dewa. Serius, kamu sebaiknya pergi. Badai roh dewa akan mengejarku, dan akulah yang menantang Baolian sampai mati. Ini adalah tanggung jawab aku, kata Hansen. Indah menggelengkan kepalanya. Kamu ulat sutarku, aku tidak akan membiarkanmu mati. Petik 2. Aku pikir bagi yang sangat tinggi, ulat sutra hanyalah instrumen bagi kamu. Jika aku mati, kamu hanya akan menemukan yang lain, kata Hansen, menatap mata Exquisite. Menggigil indah. Itu seperti yang dikatakan Hansen, ulat sutra tidak lebih dari alat yang digunakan dalam perkembangan dan kenaikan dari yang sangat tinggi. Dan Hansen bukanlah satu-satunya orang yang berpikir seperti itu. Orang sangat tinggi yang mempelajari indera sangat tinggi berpikir bahwa ulat sutra tidak lebih dari mainan alam semesta. Mereka melihat kebanyakan orang dan makhluk dari ras yang berbeda seperti itu. Saat ini, Exquisite terjebak dalam konflik batin. Menurut apa yang diajarkan kepadanya oleh orang-orangnya, tindakannya jelas. Dia harus pergi dan memilih ulat sutra lain. Tetapi untuk beberapa alasan, Exquisite tidak ingin melakukan ini. Dia tahu itu tidak membantu, tapi dia terus memindahkan Hansen, lagi dan lagi. Dia juga tidak pergi ke Likir. Melakukan hal itu tidak ada gunanya. Itu hanya akan memaksa Likir untuk melarikan diri bersama mereka, dan segalanya akan terus menurun. Dia adalah ulat sutra yang sangat kuat. Aku tidak akan pernah menemukan yang seperti itu. Jika aku ingin sukses dalam hidup ini, aku membutuhkan seseorang seperti dia. Aku harus melakukan apa yang aku bisa untuk menyelamatkannya. Exquisite mengatakan semua ini pada dirinya sendiri. Setiap kali dia berteleportasi, dia mencari cara di mana dia bisa membantu Hansen. Tapi tidak peduli apa yang dia coba, sepertinya tidak ada jalan keluar dari kesulitan ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melarikan diri. Meskipun yang sangat tinggi dianggap sangat kuat, hanya seorang dewa yang bisa menyelesaikan masalah ini. Exquisite jauh terlalu lemah sekarang. Aura Exquisite menjadi semakin terganggu, dan matanya sangat merah. Wajahnya diwarnai merah tua. Hansen tahu dia telah mencapai ujung talinya. Dia tampak kelelahan. Hansen merasa sangat tersentuh dengan dedikasinya, tapi dia juga sedang terburu-buru. Untuk alasan yang tidak berani dia pikirkan saat dia ada di dekatnya, dia membutuhkan Exquisite untuk meninggalkannya sejenak. Tapi Exquisite terlalu keras kepala untuk meninggalkannya sendirian. Kekuatan hidupnya kacau, tapi dia masih menggunakan galaksi teleport untuk mengangkut Hansen. Setelah menggunakan teleportasi galaksi lagi, Exquisite jatuh ke batuk-batuk. Darah berceceran di bibirnya. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi. Aku sangat berterima kasih atas tekad kamu, tetapi kamu harus pergi. Aku akan menemukan cara untuk bertahan hidup, gumam Hansen, mendukung tubuh Exquisite yang gemetar saat dia batuk. Indah menyeka darah dari mulutnya. Dia melihat ke langit dan melihat awan hitam dan guntur. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia berkata, jika aku bahkan tidak bisa menyelamatkan El Ulat Sutarkuaif, bagaimana aku bisa membuka potensi penuh Sky and Man Combine Together? Petik 2. Ketika dia mendengarnya mengatakan itu, Hansen merasa lebih khawatir. Terlepas dari situasi mereka yang mengerikan, Exquisite masih menolak untuk pergi.
Saat badai roh dewa terbentuk lagi, Exquisite meraih Hansen dan menggunakan God's Wonder untuk berteleportasi. Tapi kali ini, ketika mereka muncul kembali, Hansen menyadari bahwa mereka tidak cukup jauh dari God Spirit Storm untuk mengatur ulang siklusnya. Exquisite telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya, dan dia tidak memiliki cukup jus yang tersisa di dalam dirinya. Lompatan seperti ini tidak akan membawa mereka cukup jauh. Sangat indah memperhatikan bahwa mereka masih di bawah badai roh dewa yang sama, dan wajahnya menjadi abu-abu. Dia mencoba menggunakan lebih banyak kekuatan untuk berteleportasi lagi, tetapi begitu dia bergerak, dia mengeluarkan lebih banyak darah. Tubuhnya terlalu lelah untuk menggunakan galaksi teleport lagi. Saat tubuh Exquisite menggigil dan bergetar, Hansen merasa mual. Jika Exquisite pergi, dia bisa dengan mudah menyelesaikan situasi ini. Tapi kemauan kuat Exquisite membuatnya semakin banyak kesulitan. Meski begitu, tekad Exquisite sangat menyentuh Hansen. Bagaimanapun, seluruh alasan Exquisite tetap berada di sisinya adalah karena keinginannya untuk menyelamatkannya. Ada berapa banyak orang yang benar-benar mengorbankan diri mereka sendiri atas nama orang lain. Yang sangat tinggi adalah ras yang sangat rumit, tetapi mengapa orang-orang mengklaim bahwa mereka tidak berperasaan? Hansen berpikir sendiri. Sangat indah merasakan apa yang dipikirkan Hansen, dan ekspresi yang tidak terbaca melewati wajahnya. Dia melihat ke langit dan badai roh dewa datang, tetapi dia tidak bisa menjauh. Exquisite tiba-tiba menoleh padanya. Hansen, aku khawatir kita tidak akan pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Kami tidak akan mati, kata Hansen pelan. Dia menggunakan sosok giok kecil untuk menghentikan sinkronisasi ketujuh indranya. Indah tidak bisa lagi merasakan pikiran dan emosinya. Exquisite terus berbicara seolah dia belum mendengar apa yang dikatakan Hansen. Aku dulu berpikir bahwa pilihan adik perempuan aku konyol. Aku berpikir bahwa rasa sangat tinggi adalah kebanggaan dari yang sangat tinggi, warisan ras kita. Adik kecil tidak bangga dengan warisan kami. Dia juga selalu menemukan cara untuk berkeliling mempraktikkan rasa sangat tinggi. Dia bahkan menjadi malas, dan aku tidak pernah mengerti mengapa. Petik 2. Sebelum Hansen bisa menjawab, Exquisite melanjutkan dengan mengatakan, tapi sekarang sepertinya aku mengerti, memiliki hati yang terhubung ke seluruh alam semesta terasa agak kosong. Yang sangat tinggi melupakan cinta. Ajaran ini telah bersama ras kita selama kita bisa mengingatnya. Namun terlepas dari semua itu, kita masing-masing hanyalah makhluk lain di alam semesta. Kami bukan mesin. Terkadang, memiliki sedikit hati bisa sangat menarik. Petik 2. Kamu tidak harus berlatih rasa sangat tinggi, kata Hansen. Indah menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya pilihan. Nasib kamu di dalam yang sangat tinggi ditentukan untuk kamu saat kamu lahir. Likir tidak punya pilihan. Aku tidak punya pilihan. Aku pikir Liu Zhen sedih, mengingat dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berlatih pengertian yang sangat tinggi. Tapi sekarang aku iri padanya dan yang lainnya. Jika aku punya pilihan, aku lebih suka menjadi seperti mereka. Aku tidak ingin mempraktikkan pengertian yang sangat tinggi. Aku ingin menjadi seperti anggota biasa di sangat tinggi. Petik 2. Tapi itu tidak masalah lagi, kata Exquisite dingin, menyaksikan God Spirit Storm menyapu ke arah mereka. Dia terdengar sangat tenang. Dia hampir terdengar lega. Bagaimanapun, dia tidak takut mati. 2709 Divide Xenogenex di Storman Sen memandang ke langit. Kemudian, dia melihat ke Exquisite. Dia tiba-tiba mengangkat tangan dan menamparkan bagian belakang kepala Exquisite, membuatnya pingsan. Jika Exquisite berada dalam kondisi puncak, menjatuhkannya tidak akan semudah itu. Tapi sekarang, dia benar-benar kelelahan. Seluruh tubuhnya dipenuhi asap, dan dia tidak akan pernah mengira Hansen akan menyerangnya. Jadi, dia langsung pingsan. Maafkan aku harus melakukan sesuatu yang akan memengaruhi seluruh balapan, jadi aku tidak bisa membiarkan orang lain mengetahuinya. Hansen mengambil wujud bawah sadar Exquisite. Dia melihat ke langit yang gelap di atasnya, dan saat dia melakukannya, matanya mulai memutih. Kemudian, seluruh tubuhnya mulai bersinar saat dia mengaktifkan mode roh dewa supernya. Meskipun transformasi baru saja dimulai, kekuatan aneh yang telah melekat pada Hansen lenyap saat tubuh dewa supernya diaktifkan. Itu benar-benar hilang. Dalam beberapa saat, kekuatan putih yang bersinar menghilang juga. Tubuh Hansen kembali normal lagi. Akhirnya, itu hilang. Energi asing yang mengganggunya telah lenyap, dan dia merasa sangat lega. Serangan Baolian telah dihapuskan. Namun, badai roh dewa yang menakutkan belum hilang. Itu masih ada di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir melintas di langit yang gelap gulita, mengirimkan semburan cahaya ke seluruh awan. Saat petir menyambar, seluruh langit bergemuruh dengan guntur. Kilat dan guntur mulai meningkat dalam frekuensi dan intensitas. Itu membuat seluruh langit dan bumi menjadi samudera listrik. Hansen tampak murung. Dia tidak tahu apakah God Spirit Storm adalah sisa-sisa kekuatan Baolian, atau apakah itu tidak akan surut karena sudah terbentuk. Terlepas dari itu, dia sekarang terjebak di dalam God Spirit Storm itu. Harapan untuk melarikan diri dengan mudah telah hilang. Badai itu sangat aneh. Meski badai berdenyut dengan petir, sambaran petir tidak pernah merusak rumput saat mendarat. Sepertinya petir itu palsu. Tapi Hansen tahu petir itu sangat nyata, tapi elemen yang menyusunnya agak istimewa.
Dan sekarang dia berada di dalam badai ini, dia tidak bisa menggunakan teknik teleportasinya. Daerah sekitarnya sepertinya terkunci oleh badai. Exquisite telah menghabiskan cadangan energinya sebelum Hansen menjatuhkannya. Dan bahkan jika dia sudah bangun dan penuh kekuatan, dia juga tidak akan bisa memindahkan mereka. Aku tidak tahu apakah kita bisa lolos dari badai roh dewa ini hidup-hidup. Hansen tidak ragu-ragu. Masih memegang Exquisite, dia terbang menembus badai petir dengan kecepatan penuh. Petir jatuh di sekujur tubuhnya seperti tetesan hujan. Meskipun tidak menyakiti atau membuat dia mati rasa, dia pasti bisa merasakannya. Ledakan, ledakan. Di suatu tempat di dalam badai petir di sisi Hansen, sambaran petir raksasa meledak. Tapi dalam cahaya petir itu, dia melihat bayangan berdiri di tanah. Semburan cahaya begitu terang sehingga Hansen hanya bisa melihat bentuk bayangannya. Itu adalah monster dengan kepala dan tanduk banteng. Sepasang sayap kelelawar menyebar dari punggungnya. Hanya itu yang bisa dilihat Hansen dalam kilatan cahaya sesaat. Dia tidak berani memikirkannya terlalu banyak. Sebaliknya, dia terus terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Saat dia terbang, semburan cahaya terang lainnya meledak di depannya. Hansen melihat monster banteng muncul di depannya, dan itu mendekat. Guntur bergulung dengan setiap langkah yang diambil, dan makhluk itu bergerak dengan rasa gravitasi pegunungan. Tubuhnya setinggi 100 meter, dan setiap langkah menyebabkan alam gempa. Rambut di lengan Hansen berdiri. Dia tahu dia telah menjadi sasaran xenogenik yang menakutkan, dan sementara mereka belum melakukan kontak, Hansen bisa merasakan bahwa kehadirannya bukanlah kelas primitif yang sedikit. Pengorbanan, apa kau memanggilku? Monster banteng pegunungan berdiri di tengah badai. Itu seperti petir itu sendiri. Matanya sangat besar, dan mereka menatap langsung ke Hansen. Suaranya bergemuruh, tetapi Hansen bisa mendengarnya dengan jelas di dalam badai. Meskipun sedang melihat Hansen, monster itu bingung. Tidak yakin apakah Hansen adalah pengorbanannya. Hati Hansen melonjak dan dia berpikir, Baolian, bajingan asteris itu. Kekuatannya memberikan semacam tanda pengorbanan padaku yang bisa dideteksi oleh dewa ini. Tidak heran God Spirit Storm terus mengejarku. Dia membuatkan aku persembahan untuk xenogenik yang didewakan. Petik 2. Itu mungkin kamu telah membuat kesalahan. Aku bukan pengorbananmu. Kamu harus pergi dan mencari di tempat lain. Hansen tidak yakin apakah monster itu akan memahaminya, tetapi makhluk itu tampak agak cerdas. Jika makhluk itu bisa diajak beralasan, maka mungkin dia bisa berbicara untuk keluar dari ini. Monster banteng itu mendengar apa yang dikatakan Hansen, tapi dia tidak pergi. Itu hanya menatapnya dan indah. Kamu mungkin bukan pengorbananku, tapi kamu sudah ada di sini. Aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Aku harus membawa salah satu dari kalian bersamaku sebagai pengorbananku. Suara monster banteng menggema di guntur. Hansen mengerti apa arti monster banteng itu. Entah dia atau Exquisite harus pergi bersama makhluk itu. Dia melihat Exquisite yang koma. Tidak ada yang menghentikannya untuk menyerahkannya, tetapi ketika dia memikirkan tentang keputusasaan Exquisite dan kesediaan untuk mati untuk menyelamatkannya, dia tahu bahwa memberikannya kepada monster banteng bukanlah pilihan. Tapi Hansen juga tidak ingin mengorbankan dirinya sendiri. Kami berdua adalah makhluk yang lemah, level rendah. Kami tidak bisa menjadi pengorbanan kamu. Mengapa aku tidak membawa kamu ke tempat lain untuk menemukan kamu sebagai pengorbanan yang lebih baik? Petik 2. Monster banteng tidak berbicara, itu berdiri diam saat gemuruh guntur terus menggelinding di langit. Meski tidak berbicara, Hansen mengerti apa artinya. Itu sudah mengambil keputusan untuk mengambil salah satu dari mereka sebagai pengorbanan. Apakah pengorbananmu harus berupa makhluk? Mungkinkah itu sesuatu yang lain? Hansen bertanya. Aku tidak keberatan dengan perisai yang kamu bawa di punggungmu, kata suara gemuruh monster banteng itu. Hansen kaget. Dia langsung tahu perisai mana yang dibicarakan monster banteng itu. Itu mengacu pada perisai pandangan Medusa. Orang ini pintar, tapi dia hanya seorang xenogenik. Dia bukan salah satu dari Gaia. Mengapa dia menginginkan perisai pandangan Medusa? Aku khawatir hanya Gaia yang dapat memanfaatkan sepenuhnya. Hansen bingung, jadi dia bertanya pada monster banteng itu, kamu ingin perisai ini untuk apa? Ini adalah harta karun milik Gaia. Itu tidak dapat diaktifkan oleh seseorang yang kekurangan darah Gaia. Petik 2. Tapi sekarang Hansen punya waktu untuk memikirkannya, dia mengerti mengapa monster banteng itu bersedia berdiri di sekitar berbicara dengan mereka daripada hanya membunuh mereka saat terlihat. Orang ini takut pada perisai pandangan Medusa. Itu sebabnya dia lebih berhati-hati daripada hanya menyerang aku. Kesadaran itu sangat melegakan bagi Hansen. Jika monster banteng itu memiliki alasan untuk takut pada Hansen, maka dia dan Exquisite memiliki kesempatan yang jauh lebih baik untuk melarikan diri. Dan Hansen tidak berniat menyerahkan Shield of the Medusa's Gaze. Lawannya hanyalah seorang xenogenik, jadi siapa yang tahu apakah itu akan menepati janjinya. Saat ini, ketakutannya terhadap perisai pandangan Medusa membuatnya menjauh. Jika Hansen memberikan perisai, bagaimanapun, itu akan sama dengan mengorbankan nyawanya. Hansen tidak akan pernah membiarkan orang lain mengendalikan nasibnya. Dia tidak tahu bahwa aku tidak dapat menggunakan perisai pandangan Medusa. Ini adalah kesempatan bagiku, pikir Hansen dalam hati.
Bab 2710 Monster berkepala sapi jujur, serahkan pengorbananku atau kehilangan nyawamu. Monster banteng itu memelototi Hansen. Kamu tahu, kami bukan pengorbananmu, namun kamu meminta kami untuk memberimu sesuatu yang berharga. Itu tidak pantas. Hansen dapat melihat bahwa kecerdasan monster banteng itu tidak terlalu tinggi, dan dia dapat mengetahui bahwa makhluk itu takut pada perisai pandangan Medusa. Jadi, dia berhenti bermain bagus. Ketika mendengar apa yang dikatakan Hansen, monster banteng itu mulai marah. Namun, sebelum bisa bereaksi, Hansen melanjutkan. Bagaimana dengan ini, kita akan bertaruh. Jika kamu menang, aku akan memberikan perisai sebagai pengorbanan. Petik 2. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Monster banteng itu bertanya. Hansen terkejut bahwa makhluk itu sedang mempertimbangkan lamarannya. Dia tidak benar-benar mengharapkan monster banteng itu menyetujui sarannya. Dia hanya ingin mengulur waktu dan mengekstrak beberapa informasi tambahan dari monster banteng itu. Tapi sepertinya monster banteng itu benar-benar tertarik. Makhluk dewa ini lebih mudah diajak bicara daripada yang aku kira. Hansen tidak berani lengah. Dia memikirkannya dan kemudian bertanya pada monster banteng itu, jadi, aku harus memanggilmu apa? Terserah kamu, kata monster banteng itu tanpa ekspresi. Aku akan memanggilmu Brotherbull. Pernahkah kamu bermain lempar koin, Brotherbull? Hansen bertanya padanya. Apa itu lempar koin? Monster banteng itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Peluang terus muncul dengan sendirinya. Jadi, Hansen segera mengeluarkan koin dan menjelaskan, koin ini memiliki dua sisi. Satu sisi menampilkan angka, dan sisi lainnya berisi gambar kepala seseorang. Aku akan mengguncang koin di tangan aku, dan kamu harus menebak koin mana yang akan ditampilkan ketika aku mengungkapkan koin itu, angka atau kepalanya. Jika kamu menebaknya dengan benar, aku akan memberikan kamu perisai sebagai pengorbanan. Bagaimana kedengarannya? Petik 2. Tentu, mari kita mulai, kata monster banteng itu. Suaranya menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Hansen tertawa dan berkata, Brotherbull, jika ini adalah taruhan, kita berdua harus meletakkan sesuatu di atas meja untuk taruhannya. Aku menawarkan perisai ini, tetapi jika kamu kalah, apa yang akan kamu berikan kepada aku? Petik 2. Hansen sedang memuji seberapa jauh dia bisa mendorong monster banteng ini. Tidak ada yang benar-benar dia inginkan dari makhluk itu, dan jika makhluk itu menjadi marah, Hansen tidak akan meminta apa-apa lagi. Anehnya, monster banteng itu benar-benar mengeluarkan sesuatu. Pang! Monster banteng itu menjatuhkan item tersebut tepat di depan Hansen. Benda itu jatuh, menciptakan lubang yang dalam saat menyentuh tanah. Hansen menjulurkan lehernya untuk melihatnya. Itu adalah batu permata dengan guntur yang terperangkap di dalamnya. Itu hanya seukuran telur, tapi petir di dalamnya bersinar dengan kekuatan. Sepertinya itu mungkin meledak secara acak pada saat tertentu. Ada sejumlah energi yang menakutkan di dalam benda kecil itu. Ayo gunakan inti geno petir ini untuk mempermanis panci, seru suara monster banteng itu. Apakah ini inti geno yang didewakan? Hansen kaget. Dia tidak mengira monster banteng itu menawarkan sesuatu yang begitu mahal. Inti geno yang didewakan adalah harta yang hanya bisa diciptakan oleh xenogenik yang didewakan. Mereka disebut harta karun, tetapi mereka berbeda dari yang dibuat secara artifisial. Inti geno yang didewakan dapat melebur ke dalam tubuh seseorang dan memberikan kekuatan inti geno langsung kepada penerimanya. Harta karun sintetis biasa membutuhkan kekuatan pengguna untuk mengaktifkan. Namun, setelah inti geno yang didewakan diserap ke dalam tubuh seseorang, mereka dapat menggunakannya dengan kemudahan yang sama seperti salah satu seni geno mereka sendiri. Inti geno yang didewakan juga dikenal sebagai inti keterampilan geno. Mereka sangat berguna, tetapi hanya xenogenik yang didewakan yang dapat membuatnya. Bahkan untuk xenogenik yang didewakan, menghasilkan karya seni bukanlah prestasi yang berarti. Inti geno tunggal dianggap cukup berharga. Bahkan jika orang membunuh xenogenik yang didewakan, xenogenik biasa yang didewakan akan menghancurkan inti geno mereka sebelum kematian. Mereka tidak akan pernah membiarkan seseorang jatuh ke tangan musuh. Brotherbull benar-benar murah hati, pikir Hansen saat air mata mengalir di wajahnya. Sekarang monster banteng itu mempertaruhkan sesuatu yang sangat berharga, Hansen harus mengumpulkan akalnya sebelum dia bisa menjawab. Inti geno yang didewakan dibagi menjadi beberapa peringkat, dan monster banteng itu jelas berada di atas kelas primitif. Jika dia bisa mendapatkan inti geno yang didewakan makhluk itu dan menyerapnya, Hansen akan menerimanya ada kekuatan yang setara dengan monster banteng itu. Dan karena itu adalah seni geno, itu adalah hal yang sangat bagus. Apakah itu tidak cukup untuk taruhannya? Monster banteng itu melihat Hansen menatap inti geno yang didewakan dalam keheningan yang mendalam. Dia pikir Hansen menginginkan sesuatu yang lebih. Meskipun monster banteng tidak terlalu cerdas, ia lebih pintar daripada banyak xenogenik lainnya. Tetapi dibandingkan dengan makhluk cerdas seperti manusia atau sangat tinggi, banteng hanya memiliki pikiran berumur 7 atau 8 tahun. Dia menyadari bahwa perisai pandangan Medusa adalah barang yang kuat, dan dia tahu inti genonya sama sekali tidak berharga seperti perisai. Itulah mengapa dia bertanya apakah dia perlu mempertaruhkan sesuatu yang lain juga. Agak tidak adil jika kamu bertanya padaku. Tapi karena itu kamu, Brotherbull,
aku akan menerimanya, Han Sen mengakui, terlihat sedikit malu. Dia tidak mengantisipasi bahwa monster banteng yang menakutkan itu akan begitu mudah dibodohi. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia tidak pernah tahu bahwa dunia memiliki xenogenik yang mudah diajak bicara. Kalau begitu mari kita mulai, kata monster banteng itu sambil menatap koin yang dipegang Han Sen dengan penuh semangat. Monster banteng pernah tampak menakutkan dan maha kuasa, tetapi pada titik ini, gambaran itu telah benar-benar dihapus dari pikiran Han Sen. Han Sen mengangkat koin dan tersenyum pada monster banteng itu. Dia berkata, Brother Bull, perhatikan baik-baik. Sisi ini adalah angka, dan sisi ini memiliki gambar. Petik 2. Setelah itu, Han Sen menggenggam kedua tangannya dan mulai menggoyangkannya ke depan dan ke belakang. Dan saat Han Sen menjabat tangannya, dia menggunakan kekuatan area Dongsuan untuk mencegah monster banteng itu mencuri informasi apapun tentang koin tersebut. Area Dongsuan tidak sekuat monster banteng, tapi itu akan memungkinkan Han Sen untuk melihat semua roda gigi berputar di dekatnya. Han Sen mungkin tidak bisa menghentikan roda gigi universal jika mereka bertindak aneh, tapi dia pasti akan menyadarinya. Han Sen telah meremehkan kejujuran monster banteng itu. Binatang buas itu benar-benar tidak mencoba mencuri untuk melihat koin itu. Akhirnya, Han Sen berhenti menjabat tangannya dan mengangkatnya di depan monster banteng. Makhluk itu melihat ke tangan Han Sen dan ragu-ragu untuk membuat keputusan. Dia menebak mana yang akan berakhir di atas, gambar atau nomor. Apakah monster banteng ini tumbuh bersama keluarga? Mengapa dia begitu jujur? Han Sen tidak akan pernah menyangka bahwa xenogenik seperti ini ada. Nomor, kata monster banteng itu akhirnya, setelah lama ragu-ragu. Saudara Bull, apakah kamu yakin koin itu menunjukkan angka? Setelah kamu mengkonfirmasi taruhan kamu, kamu tidak dapat berubah pikiran lagi, kata Han Sen, tersenyum pada monster banteng itu. Kalau begitu, aku akan memilih gambarnya, kata monster banteng itu. Itu benar-benar berubah pikiran. Apakah kamu yakin itu gambarnya? Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu sekarang? Han Sen tersenyum lagi. Iya, itu adalah gambarnya. Aku tidak berubah, kata monster banteng itu sambil mengertakkan gigi. Han Sen membuka tangannya untuk mengungkapkan bahwa itu adalah nomor yang menghadap ke atas. Han Sen memandang monster banteng itu dan berkata, Brother Bull, sayang sekali. Kamu seharusnya berdiri dengan insting kamu sebelumnya. Petik 2. Meski Han Sen tampak tenang, tubuhnya tegang dan siap menyerang. Jika monster banteng itu akan menyerang setelah kalah, Han Sen harus bereaksi secara instan. Dia takut monster banteng akan mengabaikan hasil taruhan mereka. Tapi monster banteng itu hanya menatap koin itu sebentar. Lakukan lagi, katanya setelah beberapa saat. Jika monster banteng tidak memiliki kehadiran yang menakutkan, Han Sen tidak akan pernah percaya bahwa itu adalah dewa xenogenik tingkat tinggi. 2711 kamu baik. Lakukan lagi, kata monster banteng dengan suara kasar. Sayap raksasa menyebar dari punggung monster banteng dan tubuhnya tertutup sisik biru, tetapi makhluk itu menatap Han Sen dengan intensitas seperti anak kecil. Han Sen telah mendengarnya mengulangi 3 kata itu beberapa kali saat mereka berjudi. Han Sen menang 7 kali. Sekarang, mata monster banteng itu tampak seperti akan terbakar. Han Sen khawatir binatang itu mungkin menyerangnya karena frustrasi. Bagaimana kalau kamu mengguncang koin, dan aku akan menebak? Han Sen menyarankan, meletakkan koin di depan monster itu. Ketika monster banteng mendengar dia mengatakan ini, mata bantengnya menjadi cerah. Dia mengulurkan tangan besar, menggunakan kekuatan untuk menarik koin ke telapak tangannya yang kasar. Kamu akan menebaknya. Kita masih bertaruh untuk perisai di punggung kamu dan inti geno dewa yang hilang dari aku. Kamu harus mengembalikannya, kata monster banteng itu kepada Han Sen sambil memegang koin itu. Tentu, aku bersedia mempertaruhkan semuanya. Han Sen berkedip dan melanjutkan dengan bertanya, Brother Bull, apa yang akan kamu pertaruhkan? Monster banteng itu ragu-ragu. Itu hanya memiliki 7 genokor, dan semuanya telah dikalahkan oleh Han Sen. Tidak ada lagi yang bisa dipertaruhkan. Ada banyak xenogenik elit dan kuat yang tersebar di seluruh alam semesta, tetapi hanya sedikit dari mereka yang berpikir untuk menyembunyikan sesuatu dengan sengaja. Mereka cenderung sangat jujur. Monster banteng tidak benar-benar menyerah sebanyak yang terlihat. Ia memiliki 7 inti geno, tetapi ia hanya menciptakan 1 dari mereka dengan sendirinya. 6 lainnya telah dicuri dari xenogenik lain yang dibunuh. Dicuri, mungkin bukan kata yang tepat. Monster banteng telah memakan tubuh xenogenik, dan ketika dia berlari melintasi inti geno mereka, dia pikir mereka mungkin berguna. Karena itu, dia mengambilnya. Dan sekarang, pada hari ini, dia menggunakannya untuk berjudi. Han Sen memperhatikan bahwa monster banteng itu tidak berbicara. Dia curiga tidak ada yang tersisa untuk digunakan sebagai taruhan. Dia khawatir monster banteng itu akan marah jika tidak ada lagi yang bisa ditawarkan. Dia dengan cepat berkata, bagaimana dengan ini, Brother Bull? Kamu cerdas dan cukup kuat untuk mengalahkan semua dewa yang kamu temui. Kamu mungkin bisa mengumpulkan 10 perisai dan 100 inti geno tanpa banyak kesulitan, jika kamu mau. Bagaimana jika kamu membantu aku sebagai taruhan? Petik 2. Bantuan apa itu? Monster banteng itu jujur, tapi dia tidak bodoh.
Dia melihat sedikit waspada pada Hansen. Sebenarnya, bantuan itu tidak akan benar-benar membantu aku. Aku merasa kasihan padamu, Brotherbull. Itu adalah bajingan Asterismen Sole yang memanggilmu. Dia tidak memberimu pengorbanan. Dia baru saja mempermainkanmu. Jika aku melihatnya lagi, aku akan mencoba menghukumnya atas nama kamu. Tapi aku sangat lemah. Aku tidak yakin apakah aku bisa melawannya. Akan sangat memalukan jika aku harus memintamu untuk melawannya atas namaku, Hansen mengaku, memandang Banteng dengan malu. Ketika monster Banteng mendengar ini, dia mengira Hansen adalah orang yang sangat baik. Dia sebenarnya ingin membantunya. Dia menatap Hansen dan mengangguk. Kamu baik. Kemudian diselesaikan. Jika aku kalah, kamu dapat memiliki perisai dan inti Geno kamu kembali. Dan jika kamu kalah, ketika aku menemukan pria itu lagi, aku akan meminta kamu untuk membantu aku mengalahkannya. Dan kamu akan membantu aku, saat itu juga, Hansen menjelaskan, dengan hati-hati mengkonfirmasi pengaturan mereka. Tentu, kata monster Banteng itu dengan anggukan. Kemudian, dia melanjutkan mengguncang koin. Hansen memperhatikan cara monster Banteng itu mengguncang koin. Dia tahu bahwa makhluk itu tidak pandai berjudi. Setelah mengguncangnya beberapa saat, monster Banteng itu mengulurkan tangannya di depan Hansen. Dengan tampilan canggung, dia berkata, kamu bisa menebak. Brotherbull, apakah kamu tahu apakah itu gambar atau angkanya? Hansen bertanya sambil tersenyum. Tentang itu, monster Banteng itu mencoba berpikir. Dia membuka tangannya dan menatap koin itu. Kemudian, dengan tampilan percaya diri, dia berkata, tentu saja aku tahu apa itu. Cepat dan tebak. Petik 2. Sepertinya, Hansen mengeluarkan suaranya dengan sengaja. Dia memperhatikan wajah monster Banteng itu. Monster Banteng itu tampak sangat gugup, lalu dia melanjutkan dengan berkata, inilah gambarnya. Saat Hansen mengatakan gambar, wajah monster Banteng itu roboh. Lakukan lagi. Monster Banteng itu mengertakkan gigi dan mulai mengguncang koin. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Raungan marah menggema di langit, lebih menakutkan dari guntur. Hansen bahkan tidak dapat mengingat berapa kali dia menang sampai saat ini. Monster Banteng itu mungkin berhutang ratusan padanya sekarang. Tetapi Hansen harus mengakui bahwa monster Banteng itu jujur. Meskipun telah kalah berkali-kali, ia tidak pernah mencoba membunuh Hansen dalam amukannya. Tiba-tiba, badai di atas mereka berkurang dan menjadi semakin lemah. Kemarahan itu meninggalkan wajah monster Banteng itu, dan ia berteriak, oh tidak. God Spirit Storm akan berakhir. Itu artinya aku harus kembali. Petik 2. Kenapa kamu harus kembali saat badai surut? Hansen bertanya dengan bingung. Kebanyakan orang tahu bahwa xenogenik di wilayah dewa mengikuti badai. Mereka datang saat badai datang, dan mereka lenyap saat badai datang. Tapi sepertinya tidak ada yang tahu mengapa makhluk hanya bisa datang dan pergi bersama badai. Monster Banteng itu tidak menjawab Hansen. Ia ragu-ragu sebentar, lalu menarik sisik ungu dan melemparkannya ke Hansen. Gunakan sisik ini jika kamu membutuhkan bantuan. Berikan kekuatan kamu ke dalamnya akan memicunya. Aku akan mengikuti sinyal untuk datang dan menemukanmu. Petik 2. Setelah itu, monster Banteng itu melihat tumpukan inti Geno baru Hansen. Kemudian, itu berbalik dan bersiap untuk pergi dengan badai yang memudar. Brotherbull, tunggu sebentar. Hansen menghentikan monster Banteng itu. Apalagi sekarang, kata monster Banteng itu, menatapnya dengan malu-malu. Hansen mengambil salah satu inti Geno dari 7 inti yang dia terima. Dia melemparkannya ke monster Banteng itu dan berkata, ini adalah takdir yang bisa kamu dan aku temui hari ini. Aku tidak punya sesuatu yang baik untuk ditawarkan kepadamu, jadi kamu harus menyimpan ini. Petik 2. Monster Banteng menerima inti Geno dengan kegembiraan yang tulus. Inti Geno itu adalah yang diciptakan makhluk itu sendiri, dan itu juga yang dilihat oleh monster Banteng itu dengan sedih saat ia berbalik untuk pergi. Inti Geno lainnya terdiri dari berbagai elemen, jadi mereka tidak akan banyak membantu monster Banteng. Tapi inti Geno yang diciptakan monster Banteng itu sangat berharga baginya. Kamu benar-benar sangat baik. Monster Banteng sangat tersentuh dengan gerakan ini. Dia ingin mencuri barang-barang Hansen, tetapi alih-alih menyimpan dendam, Hansen sebenarnya mencoba membantunya. Seluruh situasi membuat monster Banteng itu cukup emosional. Dia hampir lupa bahwa inti Geno pada awalnya adalah miliknya. Brotherbull, kamu harus pergi sekarang. Ketika aku menemukan pria itu, aku akan memanggil kamu sehingga kamu dapat memberinya pelajaran. Aku akan membalaskan dendammu. Hansen melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Monster Banteng itu menjadi semakin emosional, tetapi gunturnya hampir hilang. Dia tidak punya waktu lagi untuk berbicara. Dia pikir Hansen adalah orang yang sangat baik. Jika ada kesempatan, dia pasti akan membantu Hansen di masa depan. Ketika monster Banteng itu menghilang dengan badai, Hansen menghela nafas panjang. Hampir saja, aku beruntung karena dia adalah seorang xenogenik yang jujur dan adil. Jika tidak, segalanya mungkin akan menjadi jauh lebih buruk bagiku. Aku harus berhenti bersikap sembrono. Orang yang didewakan adalah orang yang didewakan. Aku tidak bisa meremehkan satupun dari mereka. Hansen mengambil keputusan. Jika dia melihat Baolian lagi, dia akan mengakhiri perseteruan mereka.
Secara permanen. Setelah melihat ke bawah dan melihat bahwa Exquisite masih dalam keadaan koma, Han Sen mengirimkan sentakan kecil kekuatan ke dalam tubuhnya. Sepertinya itu membuka sesuatu di dalam dirinya, dan Exquisite terbangun. Saat Exquisite bangun, dia melompat. Dia menatap Han Sen dengan mata lebar dan bertanya, "Mengapa kamu memukulku?" "Kapan aku memukulmu? Kamu sangat lelah sampai pingsan," kata Han Sen dengan ekspresi bersalah. "Kamu," Exquisite mulai menjawab, tapi kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia memandang langit di atas kepala dan membeku. Di mana God Spirit Storm? 2712 Ice Geno Korobak di tanah sangat tinggi, Likir dan Exquisite duduk bersebelahan. Keduanya tampak bingung dan tidak yakin. "Kakak ketiga, kamu memberitahuku bahwa ketika kamu bangun lagi, badai roh dewa telah hilang." Likir bertanya, menatap Exquisite dengan rasa tidak percaya belaka. Ekspresi Exquisite aneh. "Itulah yang dikatakan Han Sen padaku. Aneh. Dengan kemauanmu, kakak ketiga, kamu seharusnya tidak mengalami koma bahkan jika tubuhmu roboh. Itu tidak mungkin dilakukan. Bagaimana kamu bisa koma karena kelelahan? Dan bagaimana badai roh dewa tiba-tiba menghilang? Ini sangat aneh." Likir terlihat seperti tidak percaya. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, "Kami beruntung bahwa peristiwa yang tidak terduga ini benar-benar terjadi. Jika tidak, kamu dan Han Sen akan berada dalam bahaya nyata." Petik 2. Likir tidak curiga pada Han Sen. Dia pikir dia bisa merasakan pikiran Han Sen, dan dia tidak merasakan sesuatu yang aneh terjadi di kepalanya. Jika dia merencanakan sesuatu yang licik, dia seharusnya bisa merasakannya. Tapi Exquisite menjadi curiga. Dia dengan jelas ingat Han Sen membuatnya pingsan. Dan yang lebih penting, ketika Han Sen menjatuhkannya, dia tidak lagi bisa merasakan apa yang dipikirkan Han Sen. Itu membuat Exquisite curiga dengan pikiran Han Sen. Dia sekarang khawatir bahwa dia tidak memiliki akses penuh ke apa yang sebenarnya terjadi di kepalanya. Kalau tidak, bahkan jika dia pingsan, dia akan tahu apa yang dilakukan Han Sen. Dan dia bisa mencegahnya dari pingsan di tempat pertama. Dan God Spirit Storm seharusnya terus mengikuti Han Sen. Mengapa menunggu sampai dia pingsan untuk mundur? Waktunya tampaknya sangat tidak nyaman. Han Sen, apa yang dia lakukan? Suasana hati Exquisite sangat bertentangan, tapi dia tidak menyebutkan kecurigaannya pada Likir. Ketika Han Sen menemukan waktu sendirian, dia mengeluarkan 6 inti Geno yang didewakan dan mulai mempelajarinya. Dari 6 inti Geno yang didewakan, 3 di antaranya memiliki elemen petir. 2 di antaranya adalah api, dan salah satunya adalah es. Saat sebagian besar makhluk menyempurnakan inti Geno, mereka cenderung memilih inti yang cocok dengan elemen spesifiknya. Jika tidak, mereka akan merusak tubuh mereka dengan menyerap kekuatan elemen yang bentrok dengan kekuatan bawaan mereka. Tapi elemen tubuh Han Sen sangat seimbang. Tak satu pun dari elemennya menonjol lebih dari yang lain, dan dia memiliki beberapa dari segalanya. Oleh karena itu, ia tidak perlu terlalu pilih-pilih elemen mana yang ia serap. Dia bisa memperbaiki inti Geno yang dia temukan dengan sedikit komplikasi. Aku pikir aku akan menyimpan 3 inti Geno elemen petir ini untuk Little Silver. Aku khawatir bakatnya sedikit kurang. Jika dia menyempurnakan ketiganya, evolusinya harus dipercepat, dan dia akan diberi dorongan yang dia butuhkan untuk unggul. Han Sen mengesampingkan 3 inti Geno elemen petir. Ada 2 inti Geno api dan 1 lagi adalah es. Saat dia menatap 3 inti Geno, Han Sen ragu-ragu. Dia memilih inti Geno es. Bagaimanapun, Jadeskin memiliki koneksi ke elemen es. Itu telah tumbuh lebih selaras dengan kekuatan itu saat dia berkembang. Dia mengambil inti Geno es. Itu hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa, tapi tampak seperti berlian besar dengan segi yang tak terhitung jumlahnya. Itu berkilau indah. Di dalam inti Geno, kepingan salju yang jatuh terlihat. Dan entah bagaimana, kepingan salju itu tampak membentuk tubuh putih yang hampir transparan. Itu seperti wanita salju dari legenda. Aku telah mendengar bahwa hanya elit yang didewakan yang dapat memperbaiki inti Geno. Aku ingin tahu apakah aku bisa melakukannya sekarang. Masih memegang inti Geno S-nya, Han Sen mengaktifkan Jadeskin dan mencoba menyerap kekuatan inti Geno tersebut. Hasilnya mengecewakan. Jadeskin tidak dapat memperbaiki kekuatan inti Geno. Benda itu duduk di telapak tangannya, diam dan tidak bergerak. Cara mudah gagal, jadi kurasa kita harus melakukannya dengan cara yang sulit. Han Sen mengambil inti Geno S, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya. Lalu dia melempar konsume. Dia mencoba memaksa inti Geno S untuk rusak. Konsume baru saja mulai berlari ketika Han Sen merasakan kekuatan sedingin es meledak di dalam perutnya. Itu membekukan perutnya, lalu mulai melonjak ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Han Sen berubah menjadi es. Seluruh bentuk tubuhnya diselimuti lapisan es. Sepertinya dia terbungkus berlian. Han Sen kaget. Dia merasa seolah-olah kekuatan hidupnya sendiri mulai mengeras dalam dingin yang intens. Dia dengan cepat melemparkan Jadeskin untuk melawan kekuatan dingin yang menakutkan. Jadeskin memiliki ketahanan yang tinggi terhadap hawa dingin. Meski begitu, sel Han Sen sangat melambat sehingga dia mengira mereka telah berhenti bekerja. Itu membuat Han Sen merasa seperti ingin tidur.
Kelopak matanya terasa berat, seolah-olah dia telah pergi beberapa hari tanpa tidur, dan itu semua yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya menutup. Dia bisa saja pergi tidur tepat di tempatnya berdiri. Dalam keadaan mengantuk itu, Han Sen samar-samar bisa mendengar suara wanita berbisik di dekat telinganya, berkata, "Tidurlah. Tidurlah." Suaranya yang menenangkan hampir membuat Han Sen pingsan. Meskipun Jadeskin berlari dengan gelisah, dia tidak bisa cukup berkonsentrasi untuk mempertahankannya. Oh tidak, kekuatan dingin ini memiliki efek relaksasi. Pikir Han Sen, menyadari apa yang telah terjadi. Jika dia tertidur sekarang, ada kemungkinan dia tidak akan pernah bangun. Aku tidak bisa tidur apapun yang terjadi. Saat ini, Jadeskin hampir tidak bisa menahan kekuatan hidupku. Jika aku tertidur, sel-sel tubuh aku akan membeku dan membuat aku tertidur lelap. Sulit bagiku untuk bangun lagi, Han Sen memperingatkan dirinya sendiri. Dia berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri untuk menjaga Jadeskin tetap berjalan. Meskipun dia tahu dia tidak bisa tidur, dia menjadi semakin lelah. Dia akan tertidur setiap saat. Tubuhnya menjadi semakin lemah, dan dia perlu menggunakan kemauannya untuk menopang dirinya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan dirinya tertidur, apapun yang terjadi. Beberapa waktu yang tidak ditentukan kemudian, Han Sen merasakan kelelahan mulai memudar. Pikirannya menjadi semakin terjaga dan sadar. Hawa dingin akhirnya mereda, dan tubuhnya mulai terasa hangat kembali. Han Sen tahu dia telah melewati bagian tersulit dari ujian, tapi itu tidak berarti dia bisa kehilangan kewaspadaannya. Dia terus melemparkan Jadeskin, dan dia terus menyerap kekuatan asing. Saat Jadeskin menyerap kekuatan itu, Han Sen menyadari bahwa itu tidak menunjukkan perubahan apapun. Kekuatannya telah diserap, tapi tidak melebur ke dalam Jadeskin seperti yang dia duga. Sebaliknya, itu tampaknya tetap menjadi kekuatan independen di dalam tubuh Han Sen. Han Sen membuka matanya, dan jantungnya tergagap. Ada simbol kepingan salju di kulitnya, terukir di sekujur tubuhnya, seperti tato. Han Sen bisa merasakan kekuatan di dalam dirinya, dan dia tahu dia bisa mengendalikannya. Tapi dia tidak bisa menggunakannya seperti seni geno biasa, atau bahkan memasukkan kekuatannya ke dalam salah satu seni genonya sendiri. Inti geno yang didewakan cukup mistis. Pantas saja orang terkadang menyebut mereka talent skill stone. Saat ini, sepertinya aku memiliki keterampilan Dewa Elemen Es. Aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh keterampilan Elemen Es ini, tapi aku kira itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan dingin dan tidur. Han Sen tahu bahwa jika dia menggunakan kekuatan seni geno, itu akan membutuhkan waktu untuk mengisi daya lagi. Itu tidak seperti seni geno yang dia dapat teruskan terus-menerus dengan energinya sendiri. Kepada siapa aku harus menggunakannya? Han Sen mempertimbangkan pertanyaan itu, tetapi dia tidak dapat menemukan target yang cocok. Jadi, dia membuangnya dari pikirannya untuk saat ini. Dia menyadari bahwa dia belum mengunjungi Horizontal Evil, yang telah dia rencanakan untuk dilakukan beberapa waktu lalu. Karena Exquisite dan Likir tidak ada, dia memutuskan untuk kembali ke tempat misterius itu untuk bertemu dengan Horizontal Evil lagi. 2713 Nogat. Setelah menggunakan 4 domba cube untuk kembali ke alam misterius, Han Sen segera menuju ke gunung besar itu. Dengan ketidakhadirannya, keluarga Breakskis melanjutkan upaya mereka yang gagal untuk menggali gunung. Ketika Han Sen tiba, Horizontal Evil berada di tengah penyiksaan rutinnya, berkat pilar logam. Darah mengalir dari dada raksasa saat pilar logam itu berputar. Ketika dia melihat Han Sen, Horizontal Evil mengerutkan kening. Apa yang membuatmu begitu lama untuk kembali? Sesuatu terjadi di dunia luar, dan itu memperlambat aku. Han Sen tidak menjelaskan banyak. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, aku bisa melanjutkan diskusi kita sebelumnya jika kamu ingin berbicara tentang alam semesta. Tapi Horizontal Evil menghentikan Han Sen untuk mengatakan lebih jauh. Dia berkata, dengarkan, aku tidak punya banyak waktu, dan ada sesuatu yang aku ingin kamu lakukan untuk aku. Dan jika kamu bisa melakukannya, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kamu juga. Petik 2. Apa yang terjadi? Han Sen memandang Horizontal Evil dengan kebingungan. Raksasa itu tampak sangat kesal. Dia bertindak sangat berbeda dari terakhir kali Han Sen mengunjunginya. Sebelumnya, Horizontal Evil sedang disiksa, tapi pria itu bisa tetap tenang. Sekarang, dia sepertinya akan mengalami semacam gangguan. Dia tampak seolah-olah menahannya, tetapi Han Sen bisa merasakan ada sesuatu yang hampir terjadi. Horizontal Evil tidak menjawab pertanyaan Han Sen. Dia mengangkat kepalanya dan membiarkan wajahnya muncul dari rambut yang tidak terawat. Apakah kamu percaya Tuhan ada di dunia ini? Itu adalah wajah yang kokoh. Meski tidak tampan, itu jelas bisa dipercaya. Tapi apa yang dikatakan Horizontal Evil membuat Han Sen merinding. Bagi Han Sen, pertanyaan itu adalah salah satu hal paling menyebalkan yang pernah ada. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Oh, aku kira kamu telah melihat mereka. Horizontal Evil terkejut, setelah menebak ini melalui reaksi Han Sen terhadap pertanyaan itu. Iya, jika dewa yang kamu bicarakan adalah orang-orang seperti Raja Jun, aku telah melihat mereka. Aku bahkan pernah melawan Raja Jun sekali sebelumnya. Han Sen secara singkat memberitahunya tentang persidangannya terhadap Raja Jun di planet Eclipse, lalu kejadian setelah itu.
Horizontal Evil mendengar kisah Hansen tentang membunuh Sun Raven di depan Raja Jun dan tertawa. Luar biasa, ini luar biasa, aku tidak percaya kamu akhirnya mengalahkan Raja Jun seperti itu. Hanya ini cukup bagimu dan aku untuk menjadi teman baik. Bagus bagus bagus, aku merasa aman mempercayakan tugas ini kepada kamu. Petik 2. Apa itu? Hansen bertanya dengan ragu-ragu. Alih-alih menjawab, Horizontal Evil melanjutkan di garis singgung. Di alam semesta ini, makhluk seperti Raja Jun ada. Bagi beberapa makhluk, mereka memang dewa. Tapi bagi aku, mereka kurang dari sekadar kentut dalam angin. Meskipun mereka adalah dewa, lalu apa? Kami, para Breakskis, masih akan menentang dan membunuh para dewa. Kami akan membasahi diri mereka sendiri. Begitulah cara seseorang hidup seperti pria. Petik 2. Cara Horizontal Evil berbicara mungkin tidak terlalu sopan, tapi itu masih membuat Hansen bersemangat. Dia setuju dengan penilaian Horizontal Evil tentang bagaimana pria seharusnya berperilaku. Raksasa itu melanjutkan dengan berkata, aku akan mengendalikan takdirku, dan nasib Breakskis akan ada di tanganku. Tidak peduli apakah lawan kita adalah dewa atau peri, mereka tidak akan pernah membuat Breakskis menyerah. Petik 2. Meski Hansen masih bersemangat, dia juga merasakan semburat kesedihan mengalir di hatinya. Bisakah kamu memberitahu aku apa yang sebenarnya terjadi? Hansen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Horizontal Evil masih belum menjawabnya. Dia menatap Hansen dengan api di matanya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, ini bisa menjadi stand terakhir balapan kita. Aku seharusnya tidak menanyakan hal ini kepada kamu, tetapi aku tidak punya pilihan sekarang. Dan kamu adalah seorang kristalizer. Itu artinya kita adalah sekutu, dan oleh karena itu, aku harus bergantung pada kamu. Petik 2. Tugas ini akan sangat sulit. Itu mungkin merusak seluruh nasib ras kamu dan diri kamu sendiri. Setelah ini, kamu mungkin menjadi musuh para dewa. Apakah kamu takut? Horizontal Evil memandang Hansen dengan api di matanya. Aku mungkin mematuhi Tuhan, tapi aku tidak mematuhi dewa yang memproklamirkan diri seperti Raja Jun, jawab Hansen. Haha, kata yang bagus. Meskipun kamu tidak seperti aku, dengan penghinaan terhadap seluruh dunia, setidaknya kamu jujur. Horizontal kejahatan tertawa lebih keras dari sebelumnya. Jika kamu memiliki tugas untuk ditanyakan kepada aku, dan itu sama berbahayanya dengan yang kamu katakan, bisakah kamu setidaknya menjelaskannya? Hansen bertanya pada Horizontal Evil. Hansen tidak takut menjadi musuh Raja Jun. Para dewa sudah membencinya, dan itu tidak akan berubah terlepas dari apa yang diminta oleh Horizontal Evil. Selain itu, dia sekarang ingin mencari tahu dari mana para dewa berasal dan apa yang terjadi dengan pemimpin suci dan jahat Horizontal. Senyum Horizontal Evil menghilang. Dia memandang Hansen dan berkata, adik, aku bisa memberitahumu bahwa dunia ini tidak memiliki Tuhan. Para dewa yang memproklamirkan diri adalah makhluk seperti kamu dan aku. Perbedaannya adalah kita berada di luar Geno Hall, dan mereka ada di dalamnya. Petik 2. Ketika Hansen mendengar ini, dia senang. Dia hampir menemukan kebenaran. Dia tidak mengatakan apapun. Matanya membelalak, memohon pada Horizontal Evil untuk menjelaskannya. Dia ingin mendengar segalanya tentang para dewa, sehingga dia bisa mempelajari kebenaran di balik misteri yang menyiksa ini. Horizontal Evil berhenti, dan kemudian dia berkata, meskipun hanya ada perbedaan tempat, kekuatan mereka memang lebih besar dari kita. Kekuatan kita hampir tidak bisa merusak mereka, nyatanya. Tapi ada satu kekuatan yang merupakan pengecualian dari aturan ini. Petik 2. Super Jin. Hansen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Horizontal Evil mengira Hansen telah mendengar istilah itu melalui percakapan terakhirnya dengan Raja Jun. Jadi, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk dan berkata, itu benar. Itu adalah Super Jin. Memiliki Super Jin memungkinkan kamu untuk membunuh dewa-dewa palsu ini. Petik 2. Tapi apa itu Super Jin? Hansen bertanya. Tidak ada jawaban untuk apa itu. Jawaban Horizontal Evil mengejutkan Hansen. Kenapa tidak ada jawaban? Hansen bertanya dengan bingung. Horizontal Evil tertawa dan berkata, adikku berjuang melawan dewa-dewa itu. Kami menemukan sesuatu yang dapat menyakiti mereka, tetapi hanya menyakiti mereka yang bisa kami lakukan. Kami tidak pernah bisa membunuh dewa dengan itu. Jadi, kami menyelidiki penemuan kami dan sampai pada kesimpulan bahwa itu disebut Super Jin. Kami membutuhkan tubuh kami untuk menampung gen super sehingga kami dapat melawan para dewa di Geno Hall dan membunuh mereka untuk selamanya. Petik 2. Sebelum Hansen sempat berbicara, Horizontal Evil melanjutkan dengan berkata, aku belum berhasil. Jadi, aku tidak dapat memberitahu kamu sifat asli Super Jin. Tapi ada sesuatu yang bisa kuberikan padamu. Dengan itu, kamu bisa mulai mengungkap kebenaran untuk diri kamu sendiri. Jika kamu cukup beruntung, kamu mungkin bisa mengetahui apa sebenarnya Super Jin. Jika kamu tidak beruntung, sampaikan kepada orang lain sampai seseorang akhirnya dapat mempelajari apa sebenarnya Super Jin. Petik 2. Ketika Hansen mendengar ini, tubuhnya bergetar. Horizontal Evil, saudara baik, yang disebutkan mungkin adalah pemimpin suci. Hansen mengira hal yang dia butuhkan ada di tangan pemimpin suci, tapi dia tidak menyangka Horizontal Evil benar-benar mengendalikan rahasia itu. Dan dia sekarang akan memberikannya kepada Hansen.
Bab 2714 Serangan Jahat Horizontal Sun Horizontal Evil terdiam dan mengangkat tangannya. Dia meraih pilar logam yang sedang mengebor ke dadanya, lalu perlahan mulai mendorongnya ke atas dan menjauh dari tubuhnya. Karena apa yang dilakukan Horizontal Evil, pilar logam itu mulai bersinar. Itu bergetar di tangannya, seolah-olah berusaha mati-matian untuk terus mengebornya. Tapi Horizontal Evil memiliki pilar yang kokoh di genggamannya sekarang. Tidak peduli seberapa terang pilar itu bersinar atau seberapa besar keinginannya untuk menggali kembali ke dalam dirinya, Horizontal Evil masih bisa melepaskannya dengan tangannya. Ledakan. Ketika logam terakhir terbebas dari dada Horizontal Evil, Hansen akhirnya menyadari bahwa pilar logam itu sebenarnya adalah tombak raksasa. Tombak itu menggeliat seperti ular di tangan Horizontal Evil. Tampaknya mencoba untuk melepaskan diri dari cengkeramannya, tetapi raksasa itu menusuk dengan keras, menjepit tombak di tempatnya. Horizontal Evil terguling dari gunung, dan Hansen berpikir, jika kamu memiliki kekuatan untuk membebaskan diri kamu sendiri, mengapa kamu tetap terjebak di sini selama bertahun-tahun? Dan semua Breakskis itu disimpan di sini selama bertahun-tahun mencoba membebaskanmu. Petik 2. Setelah Horizontal Evil lolos, luka di dadanya dengan cepat sembuh. Ujung luka yang menganga menutup, dan segera setelah itu, tidak ada satu tanda pun yang tertinggal di dadanya. Tapi begitu Horizontal Evil bebas, gunung mulai berguncang. Bukan hanya gunungnya saja, lautan yang menyebar di sekitar mereka sejauh mata memandang mulai bergejolak dan liar. Rasanya seperti dunia akan berakhir. Horizontal Evil berdiri di atas ombak laut. Dia menggenggam tombak di tangannya, dan dia meraung menantang ke langit. Suaranya membuat seluruh dunia menjadi lebih gemetar. Hansen telah terbang, tetapi volume suara yang besar membuatnya terlempar dari langit. Berhenti berteriak, aku akan mati. Hansen merasa dadanya dipenuhi darah karena suara itu. 11 organnya terasa seperti akan dirobek. Dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk melawan akustik yang merusak, tetapi tidak ada yang dia lakukan untuk membantu. Suara Hansen seperti suara semut dibandingkan dengan suara gemuruh itu. Tidak peduli seberapa banyak dia berteriak, dia bahkan tidak bisa mendengar dirinya sendiri. Saat Hansen mengira dia akan mati karena teriakan itu, Horizontal Evil akhirnya berhenti. Hansen langsung merasa lega. Dia terbatuk, dan darah hitam menggelegak di bibirnya. Dia menegakkan tubuh kembali untuk melihat Horizontal Evil menatapnya. Dia mengira raksasa itu akan mengatakan sesuatu, tetapi Horizontal Evil hanya mengangkat tombak, mengarahkan ujungnya ke dadanya, dan membanting senjata itu ke jantungnya. Bilahnya meninju jantung Horizontal Evil lagi, tapi dia tidak peduli. Setelah dia menarik tombak itu keluar, dia memasukkan tangannya ke luka itu. Dia mencari-cari sedikit, lalu mengeluarkan sesuatu. Ambil. Mulai sekarang, setiap dewa yang ada akan menjadi musuh kamu. Suka atau tidak suka, ini adalah takdirmu. Dan itu adalah takdir yang tidak bisa kamu hindari lagi. Horizontal Evil membuka tinjunya, dan sesuatu yang tampak seperti meteor terbang menuju Hansen. Ketika Hansen melihat kecepatan dan kekuatan besar barang itu terbang ke arahnya, jantungnya melompat ke tenggorokannya. Dia pindah untuk menangkap barang itu. Tapi ketika mendarat di tangannya, itu menyentuh kulitnya selembut bulu. Hansen tahu bahwa itu adalah jahat horizontal yang mengendalikan pelarian item, jadi dia tidak terlalu terkejut. Tapi ketika dia membuka tangannya dan melihat benda itu, nafas Hansen tercekat di dadanya. Dia menatap tangannya dengan kagum. Hansen memegang kristal hitam. Dia akrab dengan bentuk, ukuran, dan beratnya. Dalam beberapa hal, tidak ada yang lebih mengenalnya daripada dia. Kristal hitam itu sama dengan yang diambil dari perut serangga armor hitam beberapa waktu yang lalu. Jika Hansen belum menyerap kristal hitam itu dan menerima armor kristal hitam darinya, dia akan mengira itu sama persis. Apa yang sedang terjadi? Hal yang dirujuk Horizontal Evil adalah kristal hitam. Apakah kristal hitam ini sama dengan yang aku temukan di dalam kuil? Apakah ini juga mengandung armor kristal hitam? Pikiran Hansen kacau, dan dia mencoba merumuskan pemikiran tentang wahyu ini. Kamu harus pergi sekarang. Setelah kehidupan ini, tidak akan ada lagi kejahatan horizontal. Breakskis tidak akan ada lagi. Mata Horizontal Evil tampak seperti terbakar, dan dia menoleh untuk melihat ke arah jam matahari di langit. Hansen tidak bertanya apa-apa lagi pada pria itu. Horizontal Evil tiba-tiba melompat, menghancurkan ruang angkasa, dan berlari menuju matahari yang bertengger di langit. Tombak logam yang dipegangnya diangkat dan diarahkan ke jam matahari. Sekarang, akhirnya, Hansen memahami sebagian dari apa yang terjadi di dunia aneh ini. Keluarga Breakskis telah menggali gunung sepanjang hidup mereka, berharap untuk menyelamatkan Horizontal Evil. Tapi Horizontal Evil membiarkan dirinya disematkan ke gunung karena mereka. Dia membiarkan dirinya disiksa. Dia memiliki kekuatan untuk melarikan diri, tetapi jika dia melarikan diri, raksasa dunia itu akan mati. Itulah mengapa Horizontal Evil selalu ada di sana. Ketika Hansen terbang menjauh dari gunung dan menemukan dirinya di antara istana, dia menemukan bahwa mereka tidak lagi terlindungi dari ombak. Dinding air raksasa menghantam istana, perlahan-lahan menariknya ke dalam. Daging raksasa itu mengelupas saat Hansen memperhatikan, hanya menyisakan sisa kerangka kurus di belakang. Sungguh kutukan yang kejam. Ini sangat sakit. Horizontal Evil harus tetap terperangkap agar mereka bisa hidup.
Dan jika dia melarikan diri, mereka akan membusuk hingga ke tulang mereka dalam beberapa menit. Horizontal Evil tidak ingin melihat bangsanya punah, tapi entah sampai kapan dia disiksa di gunung itu. Hidup atau mati, seluruh keberadaannya menjadi sakit. Ini pasti penyiksaan yang paling mengerikan. Hansen menghela nafas. Dia tidak ingin melihat tulang raksasa itu lagi. Dia terbang cepat menuju kubus 4 domba. Ledakan. Sebelum Hansen bisa mencapai Force Cube, dia mendengar ledakan. Cahaya terang menutupi semua yang ada di sekitarnya. Dalam ledakan yang mengilap itu, dia bahkan tidak bisa melihat jarinya. Gelombang kejut mengguncang seluruh dimensi. Rasanya seperti pemandangan yang telah dibalik, dengan air sekarang berada di langit. Hansen melemparkan kupu-kupu mata ungu saat dia melihat ke atas. Jam matahari aneh di langit telah retak, dan Horizontal Evil bergegas maju, masih memegang tombak. Gelombang api menyapu jam matahari yang rusak seperti tsunami. Hansen langsung tahu bahwa kekuatan yang dia saksikan lebih besar daripada yang bisa dilepaskan oleh elit yang didewakan dengan kekuatan maksimal. Hansen tidak berani tinggal. Dia berakselerasi keras, berlari menuju Force Cube. Setelah menjaga debu merah selama 1 miliar tahun, satu tombak menghancurkan langit untuk membunuh hantu dan dewa, teriak Horizontal Evil. Suaranya bergema di seluruh dunia, tetapi Hansen tidak bisa lagi melihatnya. Gelombang api menyapu langit, tetapi Hansen tidak berani melambat untuk menonton. Meskipun dia memiliki lebih banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Horizontal Evil, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya sekarang. Dia melirik pemandangan aneh di langit untuk terakhir kalinya saat dia menginjak kepala domba perunggu. Kemudian, dia berpindah dari dunia misterius itu melalui Force Cube. Hansen ingin tahu apa yang terjadi pada Horizontal Evil pada akhirnya, tapi dia tidak bisa kembali. Dia memegang kristal hitam, dan hatinya terasa sakit dan sedih. Kristal hitam ini, apakah ini benar-benar seperti yang pertama aku temukan? Hansen menggosok kristal hitam dengan jarinya. Perasaan itu sangat nyata, itu tidak mungkin palsu. 2715 undangan Gru. Sayang sekali aku tidak bisa kembali ke tempat suci sekarang. Jika tidak, aku bisa mengambil makhluk dan memberi makan kristal ini padanya. Kemudian, aku dapat memastikan bahwa ini benar-benar kristal hitam yang aku temukan sejak lama, kata Hansen setelah berpikir. Tiba-tiba, mata Hansen berbinar dengan pikiran. Aku tidak memiliki akses ke makhluk di cagar alam, tetapi ada xenogenik dalam jangkauan. Jika aku mengambil satu dan menggunakannya untuk menguji kristal, hasilnya mungkin sama. Petik 2. Begitu Hansen memutuskan apa yang harus dilakukan, dia tidak perlu pergi jauh untuk menguji teorinya. Dia hanya akan mengambil Star Beetle kelas raja dari Star Tree. Hansen tiba di Star Tree beberapa saat kemudian, tetapi setelah setengah hari mencari, dia gagal menemukan satu Star Beetle. Karena Star Beetles bukan lagi pilihan, Hansen mencoba memutuskan kemana lagi dia akan mencari. Sepertinya Star Beetle belum kembali, gumamnya pada dirinya sendiri. Kurasa aku tidak akan melanjutkan pencarianku untuk mereka. Hansen menyentakkan kepalanya saat dia melihat kehadiran yang mendekati Star Tree. Ketika sosok di kejauhan semakin dekat, dia mengenali bahwa itu adalah Gru dari Extreme King. Ini adalah Star Tree. Tanpa izin pemimpin, kamu tidak bisa masuk ke sini, kata Hansen, memblokir jalan Gru. Faktanya, Hansen sebenarnya tidak perlu memperingatkan pria itu. Sudah ada segel di sekitar Star Tree. Jika ada makhluk yang memasuki daerah tersebut tanpa izin, alarm akan dipicu. Aku mencarimu di Underworld Lake, jawab Gru. Aku tidak dapat menemukanmu di sana, jadi kupikir kamu mungkin ada di sini. Sepertinya aku benar. Petik 2. Kenapa kamu datang mencariku? Hansen bertanya, menjaga wajahnya tetap netral. Ada dendam mendalam antara dia dan Extreme King. Jika Extreme King seperti Gru datang mencarinya, itu adalah alasan yang cukup baginya untuk waspada. Gru tersenyum. Tolong jangan salah paham, maksud aku tidak ada salahnya. Orang-orangku memang memiliki dendam padamu, tapi tidak semua dari kita berpikir itu adalah masalah yang harus diselesaikan dengan pertumpahan darah. Petik 2. Hansen langsung tahu apa yang dimaksud Gru. Ada banyak faksi di dalam Extreme King. Faksi terkuat adalah keluarga Bai, kelompok yang dipimpin oleh Raja Bai. Ada juga faksi Bao, yang baru-baru ini menjadi akrab dengan Hansen. Mereka berasal dari garis keturunan Raja Bao. Meskipun mereka bukan lagi bangsawan sejati, keluarga Bao masih memiliki banyak pengaruh atas hati dan pikiran Extreme King. Ada kelompok lain selain dua golongan bangsawan itu juga. Situasi politik di dalam Extreme King cukup rumit, dan sebagai orang luar, Hansen tidak pernah bisa memahami sepenuhnya cara kerja di sana. Hansen tidak tahu dari faksi mana Gru berasal, tetapi sepertinya partainya memiliki sedikit minat untuk menyusahkan Hansen. Atau setidaknya, mereka tidak tertarik untuk secara aktif memulai konflik. Lalu apa itu? Hansen hampir membunuh Gru dalam pertarungan ulat sutera. Dia tidak berpikir Gru akan cukup murah hati untuk melupakan semua itu dan datang untuk percakapan yang menyenangkan. Gru tampak serius ketika dia berkata, aku telah menemukan dewa primitif yang sendirian. Aku tidak yakin dengan kemampuanku untuk membunuhnya sendiri, jadi aku berharap kita bisa membunuhnya bersama. Petik 2. Kedengarannya bukan ide yang bagus, kata Hansen setelah ragu-ragu. Sama sekali tidak ada kepercayaan di antara kedua pria itu.
Dan di atas semua itu, mereka adalah musuh terakhir kali mereka bertemu. Bahkan jika mereka bersahabat satu sama lain, selalu sulit bagi dua orang untuk memutuskan bagaimana membagi jarahan yang diperoleh dari membunuh makhluk yang didewakan. Gru bisa melihat apa yang dikhawatirkan Hansen, jadi dia berkata, kamu mungkin tidak mempercayaiku, tapi maksudku kamu tidak ada salahnya. Aku benar-benar mengagumimu, jujur saja. Itulah mengapa aku mengundang kamu untuk membunuh Xenogenik dengan aku. Aku tidak dapat melakukannya sendiri, dan aku ingin melihat keterampilan pisau kamu lagi. Aku ingin belajar dari kamu. Sehubungan dengan jarahan, itu tidak perlu dikhawatirkan. Hadiah apapun yang kita peroleh, kita dapat membaginya secara merata di antara kita. Setengah-setengah. Hansen menatap Gru tanpa berbicara. Dia masih ragu-ragu. Ada orang-orang aneh seperti Gru di antara Extreme King, orang-orang yang benar-benar tidak peduli dengan siapa Hansen atau hal-hal yang telah dia lakukan. Namun, Hansen tidak punya cara untuk mengetahui apakah Gru benar-benar merasa seperti itu. Ini mungkin taktik rahasia untuk balas dendam. Jika dia pergi dengan Gru, dia mungkin masuk ke dalam jebakan. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu memikirkannya, Hansen memutuskan untuk menolak tawaran Gru. Maaf, tapi ada hal lain yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa pergi dan berburu Xenogenik bersamamu. Gru terlihat kecewa, tapi dia mengerti apa yang dikhawatirkan Hansen. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mencoba memaksa kamu untuk bergabung dengan aku. Jika kamu memutuskan ingin berburu Xenogenik, kamu selalu dapat datang dan menemukan aku. Petik 2. Setelah melihat Gru pergi, Hansen mengeluarkan peta Outer Sky. Keseluruhan Outer Sky terlalu besar untuk diwakili oleh peta sekecil itu, jadi hanya sebagian kecil dari domain yang telah digambar. Itu termasuk tempat tinggal Very High, Star Tree, dan Underworld Lake. Itu adalah tempat yang sudah dikenal Hansen. Ada beberapa tanda di atasnya yang belum pernah dikunjungi Hansen. Mereka merujuk ke tempat-tempat di mana Xenogenik yang menakutkan dapat ditemukan. Hansen memeriksa peta itu sebentar. Dia menemukan tempat dekat Star Tree yang disebut Full Moon River. Dia memutuskan untuk pergi ke sana untuk mengambil Xenogenik kelas raja untuk menguji kristal hitam. Dia sempat mempertimbangkan untuk menelan kristal hitam untuk mengujinya pada dirinya sendiri, tetapi dia dengan cepat menyimpulkan bahwa mengambil tindakan gegabah seperti itu adalah tindakan bodoh. Ada banyak Xenogenik menakutkan di Outer Sky, tetapi tempat-tempat yang dekat dengan tempat tinggal para Very High hanya memiliki Xenogenik kelas raja dan di bawahnya. Full Moon River adalah salah satunya. Tidak ada dewa di sana, tetapi wilayah sungai itu memiliki banyak raja. Salah satunya akan sempurna untuk ditangkap dan digunakan Hansen sebagai subjek uji coba. Hansen terbang di atas Full Moon River, memeriksa daerah itu dari ketinggian di langit. Medan di dekatnya bergulung dalam serangkaian bukit dataran rendah yang terbentang jauh dari sungai. Hansen baru saja tiba di Full Moon River ketika dia melihat Xenogenik badak berdiri di atas tebing. Makhluk seputih salju itu menatap ke jurang. Hansen tidak tahu apa yang dicarinya. Hansen mengikuti tatapan binatang itu, tapi hanya ada awan di bawah. Mereka terlalu tebal untuk melihat melalui mereka. Sementara Hansen bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dia melihat beberapa gerakan di dalam awan. Sebuah Xenogenik baru, yang tampak seperti hibrida aneh dari ikan dan ular, terbang keluar dari awan. Xenogenik itu seperti ular raksasa dengan tanduk di kepalanya. Ia tidak memiliki cakar, tetapi sayapnya melebar dari punggungnya. Itu adalah makhluk yang tampak sangat aneh. Saat terbang keluar dari awan, ia berteriak pada badak yang ada di tebing. Badak dan ular terbang segera bertempur di tebing. Hansen bisa melihat bahwa keduanya tidak terlalu kuat. Mereka hanya raja tingkat kedua atau ketiga. Pertarungan ini tidak akan terlalu menarik untuk ditonton. Dia berencana untuk menunggu sampai ada yang terluka sebelum dia memilih satu dan melakukan tesnya. Tapi setelah Hansen memperhatikan mereka sebentar, dia terkejut. Kulit badak itu sangat tebal, dan memiliki kekuatan untuk membatu. Itu sangat sulit sehingga tidak seperti yang pernah dilihat Hansen pada level itu. Tapi kekuatan area ular aneh itu juga mengejutkan. Ular aneh itu juga berwarna putih. Tubuhnya tidak terbuat dari bahan seperti giok yang menyusun badak, tapi bersinar dengan semacam cahaya kabur. Cahaya membentuk segel besar di sekitarnya. Di dalam segel itu, terlepas dari seberapa banyak kerusakan yang ditimbulkan badak padanya, ular itu bisa menyembuhkan semua luka. Faktanya, lukanya menutup begitu cepat sehingga Hansen hampir tidak bisa melacak kekuatan penyembuhan dengan matanya. Ada kekuatan area yang menyembuhkan. Hansen bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan area semacam itu jarang terjadi. Hansen, kenapa kamu di sini? Hansen terus fokus pada pertarungan ketika, dari sudut matanya, dia melihat seseorang terbang ke arahnya. Sosok itu melambai padanya dari jauh. Itu adalah Gru, yang baru saja dia tinggalkan sebelumnya. Aku di sini untuk urusan bisnis. Mengapa kamu di sini? Hansen bertanya. Xenogenik yang mulia yang aku sebutkan ada di sekitar sini. Karena kamu mengatakan kamu sibuk, aku pikir aku akan pergi dan mencoba mengalahkannya sendiri. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kebetulan sekali. Gru tersenyum. 2716 Immortal Dragon. Sepertinya sangat tidak mungkin pertemuan ini terjadi secara kebetulan, pikir Hansen dalam hatinya.
Gru tidak tahu apa yang dipikirkan Hansen. Dia melihat kedua xenogenik dan berkata, seekor badak bulan dan naga abadi. Mereka adalah xenogenik langka, tapi sayang sekali mereka hanya kelas raja. Jika mereka didewakan, mereka akan menghasilkan banyak uang. Itu terutama berlaku untuk naga abadi. Jika naga abadi dapat menjadi dewa, maka rantai substansinya dapat membuat orang lain menjadi abadi juga. Selama naga abadi mempertahankan kekuatannya, siapapun yang telah bersumpah untuk melindungi pada dasarnya tidak bisa dibunuh. Sungguh memalukan bahwa naga abadi sangat langka. Dalam semua sejarah yang telah aku pelajari, aku hanya mendengar tentang 3 naga abadi yang didewakan. Petik 2. Kekuatan mereka tidak cukup di kelas raja. Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Gru menggelengkan kepalanya. Naga abadi kelas raja memiliki kekuatan area yang layak, tapi kemampuannya hanya berguna untuk menyembuhkan beberapa trauma eksternal. Bagi kebanyakan elit, itu tidak terlalu berguna. Menjinakkan salah satu makhluk hanya karena kemampuannya itu tidak sepadan. Namun naga abadi yang diubah adalah cerita yang berbeda. Mereka dapat membuat kamu tetap hidup dalam segala macam situasi. Banyak elit yang didewakan ingin memiliki naga abadi. Siapapun pasti menginginkan sesuatu yang berpotensi menyelamatkan hidup mereka. Petik 2. Saat dia mendengar Gru mengatakan ini, hati Hansen melonjak. Dia berpikir dalam hati, sangat beruntung bahwa aku telah menemukan naga abadi ini untuk digunakan dalam ujianku. Jika kristal hitam benar-benar berfungsi, mungkin aku bisa mendapatkan naga abadi yang didewakan. Petik 2. Saudara Han, dewa xenogenik yang ingin kubunuh ada di Full Moon River. Jaraknya hanya 200 mil dari sini. Jika kamu punya waktu, mungkin kita bisa pergi ke sana. Gru berkata penuh harap pada Hansen. Aku ingin mendapatkan xenogenik sebagai tunggangan. Berdasarkan apa yang kamu katakan padaku, naga abadi sepertinya tidak terlalu buruk. Aku pikir aku akan menangkap naga abadi itu. Setelah aku memiliki naga abadi, jika kamu masih belum membunuh xenogenik yang didewakan sendirian, aku juga bisa membantu kamu. Jika xenogenik Gru benar-benar sedekat itu, Hansen tidak keberatan mengejarnya. Tentu, aku akan tinggal di sini dan menunggumu. Itu hanya naga abadi, jadi aku yakin kamu akan mendapatkannya dengan mudah. Gru tersenyum. Hansen tidak peduli jika pria itu tetap tinggal. Hanya masalah waktu sebelum orang lain tahu dia mendapatkan xenogenik. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya, tapi juga tidak perlu. Mereka berdua menunggu di mana mereka berada beberapa saat. Naga abadi sedang mengalahkan bubur dari badak bulan, dengan area abadi yang aktif, naga abadi kebal terhadap serangan badak. Pada akhirnya, Hansen dan Gru menyaksikan naga abadi membuka mulutnya dan mencekik badak bulan yang terluka parah. Tubuh badak itu jauh lebih besar dari tubuh naga abadi. Setelah naga abadi menelan musuhnya, tubuhnya mengembang seperti balon besar. Hansen bertanya-tanya apakah naga itu benar-benar bisa mencerna sesuatu yang begitu besar. Tapi bagi Hansen, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Naga abadi telah memakan seluruh badak bulan, dan sekarang ia menetap untuk mencerna makanannya. Itu tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya. Hansen terbang ke arahnya dan menembakkan serangkaian sutra dari pisaunya. Hansen mengangkat jarinya, dan pisau sutra mengikat naga abadi. Naga abadi sangat ketakutan. Ia menggigil ketakutan, tetapi ketika mencoba melarikan diri, pisau sutra mengencang dan memotong tubuh makhluk itu. Meskipun wilayahnya sangat kuat, itu tidak akan banyak membantu jika naga itu mengiris dirinya sendiri menjadi beberapa bagian. Setelah pulih, makhluk itu berusaha membebaskan diri lagi. Tapi khawatir akan dipotong. Akhirnya, naga abadi menyadari bahwa ia tidak dapat melarikan diri dari pisau sutra tanpa membunuh dirinya sendiri. Ia berhenti bergerak, dengan hati-hati berusaha untuk tidak menyentuh sutra pisau yang melingkari tubuhnya. Sepertinya cukup cerdas, kata Hansen sambil tertawa. Dan kemudian, dia mengangkat tangan dan perlahan-lahan menarik pisau sutra itu. Naga abadi segera menanggapi tarikan itu, merayap ke depan di atas tanah untuk menjaga sutra agar tidak tertarik lagi. Tapi badak bulan masih ada di dalam perut makhluk itu. Bentuk perutnya yang bulat membuat naga abadi itu sulit meluncur ke depan. Ini bergerak terlalu lambat, dan pisau sutra memotong sisik binatang itu. Setiap potongan menyebabkan makhluk itu mengeluarkan jeritan yang menjijikkan. Kamu hebat, Brother Han. Kekuatan untuk menciptakan sutra ini dan mengendalikannya dengan ketepatan yang luar biasa. Kamu tidak terlalu jauh dari bakat elit sejati yang sejati, Gru memujinya. Kamu meletakkannya di atas tebal. Hansen masih curiga bahwa Gru mungkin menyembunyikan motif tersembunyi. Bahkan jika Gru bukan bagian dari keluarga Bai, ada banyak di dalam Extreme King yang membenci Hansen. Hansen meragukan bahwa Gru begitu terpisah seperti yang terlihat. Tapi sekarang setelah dia setuju untuk pergi dengan Gru, dia tidak lagi punya alasan untuk menunda perjalanan mereka. Dia meninggalkan naga abadi yang terperangkap di pisau sutra. Setiap jam yang dihabiskan iblis di penangkaran akan menggiling pikirannya. Hansen kemudian berbalik untuk mengikuti Gru jauh di Full Moon River. Hansen masih curiga bahwa Gru mungkin memiliki persekongkolan, tetapi ketika mereka mencapai tujuan mereka, Hansen merasa lega menemukan bahwa benar-benar ada xenogenik yang didewakan di tepi sungai. Xenogenik itu tampak seperti serigala. Rambutnya beruban, tapi memiliki 4 mata. Taringnya seperti kait. Binatang itu tampak sangat jahat.
Saat mereka berjalan ke sungai, Gru telah memberitahu Hansen bahwa Xenogeneik yang didewakan itu berbakat dengan keterampilan mata. Matanya melepaskan cahaya dewa yang tidak bisa dihancurkan. Serangan makhluk itu sangat cepat. Gru tidak akan bertahan lama sendirian. Serigala bermata empat itu melihat Gru, dan dia melolong dengan marah dan berdiri. Keempat matanya terbuka lebar, dan cahaya hijau aneh mulai bersinar di dalamnya. Binatang itu tiba-tiba melepaskan 4 sinar hijau yang melesat ke arah Gru. Jelas sekali, serigala bermata empat itu sangat membenci Gru. Jelas sekali ini bukan pertama kalinya Gru datang untuk menantang binatang buas itu. Gru sudah punya pengalaman berurusan dengan serigala. Ketika dia melihat 4 cahaya hijau makhluk itu datang, dia mengeluarkan perisai dan menggunakannya untuk melindungi tubuhnya. Anehnya, perisai Gru tampak rapuh. Itu menyerupai cermin perak, dan sepertinya satu pukulan sudah cukup untuk memecahkannya. Tapi ketika keempat rantai zat menakutkan itu mengenai perisai aneh itu, permukaan reflektif kaca itu memantulkannya. Gru tetap tidak terluka. Perisai yang kuat, Hansen berkata dengan pujian. Gru setengah dewa, namun dia mampu menggunakan perisainya untuk menangkis rantai zat xenogenik yang didewakan tanpa banyak kesulitan. Jelas, perisai aneh itu adalah sesuatu yang sangat unik. Gru tertawa. Puan Sun meminjamkan aku harta yang mulia ini. Perisai ini dapat menangkis keterampilan mata dan keterampilan visual. Aku meminjamnya agar aku bisa menangani serigala bermata empat ini. Memang memalukan, tapi pelindung cermin hanya bisa menghalangi kelopak mata serigala bermata empat. Namun, itu tidak memberi aku kecepatan tambahan. Dan aku masih tidak bisa memblokir serangan fisik makhluk itu. Aku tidak bisa menyakitinya, namun, itu hampir membunuhku setiap saat. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Gru melihat ke arah Hansen dan berkata, Saudara Han, kamu memiliki Apollo Set. Dengan kecepatan yang diberikan oleh sayap baju besi, kamu harus bisa mengimbangi serigala. Saat menggunakan kelopak matanya lagi, aku akan menggunakan pelindung cermin untuk memblokir. Kemudian, kamu mengambil kesempatan itu untuk masuk dan menyerang. Petik 2. Tentu, Hansen mengangguk. Namun, Hansen diam-diam berpikir, aku baru saja menyerap inti Geno S, yang seharusnya memberiku kekuatan baru. Sekarang aku bisa mencobanya dan melihat apa yang dilakukannya. Petik 2. 2717 Scary Eyes Geno Art. Cahaya dewa yang berasal dari mata serigala melesat ke arah Gru seperti 4 sambaran petir. Gru tetap teguh. Dia sudah mempersiapkan pertahanannya, dan ketika serigala bermata empat itu melepaskan serangan, Gru mengangkat perisai cerminnya. Cahaya dewa hijau menghantam langsung ke perisai cermin, tapi itu terpantul. Serangan itu tidak dapat merusak perisai, dan saat dia melihat, Hansen merasa sedikit cemburu. Sebelum serigala bermata empat itu bisa mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang lagi, Hansen bergerak. Dia segera mengaktifkan seni Geno S yang baru saja dia terima. Kepingan salju mengerak di sekujur tubuhnya, dan dia melepaskan rantai zat salju yang mengarah langsung ke serigala bermata empat. Serigala bermata empat baru saja menggunakan keterampilan matanya, jadi tidak memiliki banyak kesempatan untuk menghindari rantai zat bersalju. Sebuah cahaya baru melintas di sekujur tubuhnya saat mencoba memblokir serangan itu. Namun, udara bersalju sepertinya tidak terpengaruh. Kekuatan es Hansen melilit serigala bermata empat. Jika dilihat dari jauh, itu akan terlihat seperti wanita salju setengah transparan yang menutupi serigala raksasa. Kekuatan salju tidak langsung membekukan serigala bermata empat itu. Cahaya hijau masih bersinar di sekitar tubuh serigala, dan rantai substansinya melawan kekuatan salju. Apakah hanya itu kekuatan yang bisa dilepaskan oleh seni Geno S ini? Hansen kecewa. Ini mirip dengan apa yang bisa dia lakukan ketika dia memiliki set Apollo. Serangan itu tidak istimewa, dan kekuatan esnya tidak terlalu kuat. Itu jauh dari harapannya, itu pasti. Dia hanya menyerang sekali, dan kekuatan inti Geno S sudah habis. Dia harus menunggu lama sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Itu tidak sebagus Apollo Set, yang jauh lebih nyaman. Jika hanya ini yang bisa dicapai inti Geno S, maka tidak ada alasan baginya untuk terus berlatih dengan inti Geno S. Dia bisa terus menggunakan Apollo Set-nya. Udara salju tampaknya tumbuh sedikit lebih intens seiring berjalannya waktu, tetapi secara keseluruhan, serangan itu tidak dapat membekukan serigala bermata empat. Hansen mengira semuanya sudah berakhir. Lagi pula, serigala bermata empat itu dengan mudah menahan serangan itu. Saat serigala memanggil lebih banyak kekuatannya, itu akan melenyapkan kekuatan saljunya. Tetapi hal-hal berkembang dengan cara yang tidak terduga. Upaya serigala bermata empat untuk melawan kekuatan salju tidak meningkat. Sebaliknya, mereka melemah. Dan kekuatan es Hansen semakin memengaruhi makhluk itu. Hansen kaget. Saat dia melihat, keempat mata serigala itu tampak berkibar. Itu terlihat sangat mengantuk. Makhluk itu akan tertidur setiap saat. Apakah kekuatan es memiliki efek penenang juga? Hansen senang dengan ini. Serigala bermata empat bisa memblokir es, tapi tidak bisa menahan kekuatan yang meninabobokan. Keinginannya mulai memudar. Cahaya hijau menjadi lebih redup dan redup. Makhluk itu tidak dapat memecahkan kekuatan es yang menahannya. Kekuatan es bukanlah serangan yang mengamuk dan merusak. Itu hanya menurunkan suhu tubuh target. Serigala itu semakin dingin, sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, serigala bermata empat itu menyerah sepenuhnya pada obat penenang.
Ia menutup matanya, pergi tidur, dan membeku seperti patung es. Gru menatap serigala itu dengan keterkejutan yang tak terselubung. Dia berbalik dan menatap Hansen lama sebelum berkata dengan nada aneh, ini adalah seni Geno es yang sangat kuat. Ini telah menghasilkan rantai zat juga. Apakah seni Geno itu telah mencapai tingkat ketuhanan? Hansen mengangguk. Aku beruntung saat menerimanya. Aku berhasil mendapatkan inti Geno yang didewakan, dan untungnya, aku bisa menyempurnakannya dan menerima seni Geno es ini. Petik 2. Gru lebih tertarik, dan dia berkata, jadi kekuatan itu berasal dari inti Geno yang didewakan. Inti Geno yang didewakan sangat langka. Bahkan Extreme King menganggap diri mereka sangat beruntung untuk mengklaim salah satunya, dan bahkan kemudian, hanya elit yang didewakan yang dapat mempelajari seni Geno yang didewakan yang ditawarkan inti tersebut. Keberuntunganmu terlalu banyak. Petik 2. Ini bukan apa-apa. Dengan kekuatan Extreme King, aku yakin Brother Gru akan bisa mendapatkan inti Geno dengan mudah, bukan? Hansen menjawab dengan dingin. Aku akan kesulitan mendapatkan perawatan Geno yang didewakan. Dan bahkan jika aku mendapatkannya, aku tidak akan bisa menyerapnya sebelum menjadi dewa. Setelah mengatakan itu, Gru terdiam. Kemudian, dia berjalan ke serigala bermata empat. Sekarang setelah terbungkus dalam es, serigala bermata empat itu tertidur lelap. Namun, kekuatan pembekuan tersebut tidak benar-benar membunuh makhluk itu. Itu masih memiliki kekuatan hidup. Sepertinya aku harus meminta saudara Han untuk membunuhnya, kata Gru. Hansen tidak punya alasan untuk menolak. Jika dia menggunakan Apollo Set-nya, dia seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan serigala bermata empat itu. Ditambah lagi, makhluk itu tidak bisa lagi bergerak. Itu bahkan tidak bisa menghasilkan kekuatan untuk memblokir serangan Hansen. Kekuatan Apollo Set dilepaskan. Hansen menebas ke arah serigala bermata empat yang tertidur, memotong dalam-dalam ke sisi leher makhluk itu. Namun, tidak ada darah yang bocor dari lukanya. Darahnya membeku. Meski diserang dan terluka parah, serigala bermata empat itu bahkan tidak bangun. Daripada melolong kesakitan, itu tetap dalam tidur nyenyak. Hansen membutuhkan 4 tebasan untuk memotong kepala serigala itu. Kemudian, kekuatan hidup serigala bermata empat itu menghilang. Xenogeneik yang didewakan terbunuh, serigala mata empat. Gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Seni Geno es ini sangat kuat. Ia memiliki kekuatan es dan obat penenang. Ini sangat bagus. Hansen senang dengan penampilannya. Dia sekarang berpikir untuk memperbaiki 2 inti Geno api yang dia terima. Gru memuji keberuntungan Hansen dalam mendapatkan seni Geno baru yang kuat. Tapi dia juga terlihat kesal, dan dia berkata, aku ingin melihat lebih banyak tentang keterampilan pisau kamu, tetapi tampaknya aku tidak mendapatkan kesempatan. Kamu bisa melihat skill pisau kapanpun. Membunuh Xenogenik adalah yang terpenting. Menurut kesepakatan kita, aku mendapatkan setengah dari gen Xenogenik serigala bermata empat ini, bukan? Kata Hansen. Tentu saja, kata Gru dengan anggukan. Hansen menggunakan kekuatannya untuk memotong serigala bermata empat itu menjadi 2. Masing-masing memiliki setengah tubuh serigala untuk dibawa pulang bersama mereka. Setelah perburuan mereka selesai, Hansen kembali ke tempat naga abadi terperangkap. Dia menemukannya masih tergeletak di sana, tidak bergerak. Itu sangat takut dengan sutra pisau. Sutra Hansen tampaknya telah menyebabkan makhluk itu sangat kesakitan. Hansen melepas sutra pisaunya. Setelah Gru mengucapkan selamat tinggal, Hansen membawa naga abadi kembali ke Star Tree. Meskipun tidak ada orang di sekitar, Hansen mengeluarkan kristal hitam dan memberikannya ke naga abadi. Naga abadi tidak ingin membuka mulutnya, jadi Hansen memanggil lebih banyak sutra pisau dan mengikatnya erat-erat di sekitar makhluk itu. Pisau sutra itu menggali dengan menyakitkan ke tubuh naga abadi, dan binatang itu tidak bisa menahan jeritan. Dengan melakukan itu, ia membuka mulutnya. Hansen melemparkan kristal hitam itu ke mulut naga itu. Begitu dia melihat binatang itu menelan, dia melepaskan pisau sutra. Jika ini tidak berhasil pada Xenogeneik, aku harus menggunakannya pada makhluk dari tempat perlindungan. Hansen memperhatikan binatang itu tergeletak di tanah. Makhluk itu tampaknya telah benar-benar dipukuli, tubuh dan jiwa. Setelah 2 hari, Hansen melihat sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sisik naga abadi mulai rontok. Dan kemudian, sisik baru muncul di seluruh dagingnya. Sisik ini terbuat dari kristal. Dan, yang lebih penting, rantai zat mulai naik dari sisik. Meskipun rantai zatnya belum lengkap, itu adalah tanda yang sangat jelas. Kristal hitam benar-benar dapat membuat naga abadi menjadi dewa. Hansen sama terkejutnya dengan kebahagiaannya. 2718 genoprotoplasma dalam beberapa hari yang singkat, penampilan naga abadi berubah secara dramatis. Itu seperti ular yang mengupas lapisan kulitnya. Sisiknya terus berjatuhan, dan tubuhnya semakin mengecil setiap kali berganti kulit. Tapi saat tubuhnya menyusut, rantai zat yang naik dari sisiknya semakin jelas. Proses naik level menjadi dewa sepertinya berjalan mulus seperti mentega. Jika kristal hitam dapat segera meningkatkan Xenogenik menjadi dewa, itu sangat menakutkan. Fakta bahwa kristal hitam dapat memengaruhi makhluk di cagar alam sangat mengesankan, tetapi tidak terlalu mengejutkan. Makhluk-makhluk itu memiliki gen yang baik, tetapi energi hidupnya rendah. Namun,
Energi yang diperlukan untuk xenogenik kelas raja untuk menjadi dewa memang menakutkan. Dalam mengangkat naga abadi menjadi dewa hanya dalam beberapa hari, kristal hitam telah mengungkapkan bahwa itu mengandung kekuatan yang benar-benar mengerikan, pikir Han Sen dalam hati. Dia kaget. Meskipun Han Sen telah mengatur tesnya sendiri, dia masih berjuang untuk menerima kesuksesannya. Tubuh naga abadi terus berubah, dan pada hari ke-10, makhluk itu tampak seperti terbuat dari kristal. Tubuhnya bersinar dan berkilau dalam cahaya. Tubuhnya bersinar dengan kekuatan saat itu dengan riang menghasilkan rantai zat. Di sekeliling binatang itu, tanaman mulai tumbuh seperti orang gila. Han Sen menatap pemandangan itu dengan kagum. Sepertinya naga abadi benar-benar menjadi dewa, pikir Han Sen. Kemudian, dia melihat naga abadi mengangkat kepalanya kesakitan. Itu mengeluarkan pekikan aneh, dan rantai zat sucinya meletus seperti gunung berapi. Apakah sekarang akan naik level? Rantai zat cahaya suci membungkus seluruhnya di sekitar naga abadi, dan makhluk itu tampak seperti matahari kecil. Han Sen harus menyipitkan mata sedikit, tapi dia masih tidak bisa melihat melalui cahaya yang menyilaukan itu. Dia hanya bisa merasakan di mana naga abadi berada. Itu memiliki energi menakutkan berputar-putar di sekitarnya seperti reaktor nuklir. Han Sen harus berteleportasi agak jauh dari naga abadi agar tidak terluka oleh intensitas cahaya itu. Beberapa menit kemudian, kekuatan menakutkan mulai memudar. Ketika cahaya suci meredup cukup bagi Han Sen untuk melihat naga abadi lagi, rahangnya terbuka. Naga abadi telah pergi. Hanya ada kristal hitam yang tersisa, di tempat yang tepat di mana naga abadi berada beberapa saat sebelumnya. Ini. Apa ini? Masih terhuyung-huyung, Han Sen memanggil kupu-kupu mata ungu dan memeriksa area di sekitar kristal hitam. Naga abadi tidak ada di sana. Semua jejak naga abadi telah lenyap, seolah makhluk itu telah lenyap seluruhnya. Selain kristal hitam, tidak ada yang tersisa. Bahkan sisik ular yang mengotori tanah telah lenyap. Han Sen dengan hati-hati berjalan di samping kristal hitam. Dia melihat ke kristal hitam dan memperhatikan bahwa meskipun itu masih terlihat hampir sama, dia dapat melihat sesuatu di dalam kristal yang paling dalam. Ada bayangan memudar di dalam kristal, dan itu tampak menyerupai naga abadi. Itu terjadi dalam sekejap mata. Bayangan naga abadi menghilang, dan kristal hitam kembali terlihat seperti sebelumnya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Sen sedikit menggigil. Dia diam-diam bahagia. Untung aku tidak memakan kristal hitam itu sendiri. Jika aku punya, aku mungkin akan berakhir seperti naga abadi itu. Sepertinya kristal hitam ini berbeda dari yang aku temukan sebelumnya. Petik 2. Han Sen menatap kristal hitam di lantai, tapi dia tidak berani menyentuhnya. Apa yang baru saja terjadi terlalu aneh. Saat dia melihat kristal hitam itu, tiba-tiba mulai bergerak. Itu memantul dengan keras di tanah seperti kacang dalam gempa bumi. Kaca. Setelah beberapa saat, kristal hitam itu tiba-tiba terbuka. Han Sen memperhatikan kristal hitam sepanjang waktu, tapi dia masih tidak bisa menggambarkan cara pembengkokan dimensi saat kristal berubah. Mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa kristal itu berubah begitu saja. 1 menit keheningan yang mengejutkan kemudian, Han Sen menyadari bahwa kristal hitam mulai menyerupai naga abadi. Tapi sementara naga abadi yang asli telah seputih salju, naga abadi baru ini diwarnai sama, hitam tanpa dasar dari kristal. Kristal hitam terus berubah, menyempurnakan bentuk naga. Pada akhirnya, naga abadi berbentuk hidup dari daging hitam berdiri di depan Han Sen. Detik berikutnya, naga kristal hitam membuka matanya dan mengunci Han Sen dengan tatapan yang tidak terbaca. Han Sen balas menatap makhluk itu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bahkan tidak tahu apakah itu naga abadi yang sama. Seorang pria dan seekor naga hanya saling memandang untuk beberapa saat. Tak satu pun dari mereka melakukan apapun. Di Laut Jiwa Han Sen, armor kristal hitam yang tertidur tiba-tiba diaktifkan. Itu terbang dari Laut Jiwa Han Sen dan meraih naga abadi yang dulunya adalah kristal hitam. Naga abadi tidak mencoba melawan saat armor kristal hitam menangkapnya. Pemandangan ajaib mulai terungkap. Saat armor kristal hitam menyentuh naga hitam, naga itu kembali terlihat seperti kristal lagi. Sebelum Han Sen bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, armor kristal hitam telah terbang kembali ke Laut Jiwa Han Sen, masih memegang kristal hitam. Pada saat yang sama, kristal hitam melepaskan kekuatan misterius yang menyegel tubuh Han Sen dan Laut Jiwa miliknya. Bagi siapapun yang melihat Han Sen dari luar, kekuatannya sekarang akan tampak redup dan tidak menarik. Hanya kekuatan Jadeskin yang tampaknya berada di dalam dirinya. Han Sen curiga, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh armor kristal hitam itu. Tapi dia tahu armor kristal hitam tidak akan mengambil tindakan tanpa alasan yang kuat. Di masa lalu, baju besi itu hanya aktif ketika sangat dibutuhkan bantuannya. Situasi tersebut seringkali terkait dengan Geno Hall. Saat Han Sen mengerutkan kening, dia melihat seseorang mendekat dari jauh. Sesaat kemudian, pria itu hanya berjarak beberapa langkah dari pohon bintang. Ketika Han Sen melihat wajah orang itu, dia terkejut. Pria itu tampak seperti salah satu dari yang sangat tinggi, tetapi Han Sen tahu bahwa dia bukan. Han Sen mengenali wajah pria itu. Ketika Han Sen dan Li Qir memasuki menara takdir di gurun, dia bertemu dengan patung dewa yang menyebut dirinya Dewa Kosong. Patung itu memiliki wajah yang sama dengan pria ini.
Tapi kehadiran patung dewa tidak seperti makhluk yang berdiri di depannya sekarang. Meski mereka terlihat persis sama, pria ini memiliki kehadiran yang tidak salah lagi. Jika patung dewa telah duduk di sampingnya, tidak peduli seberapa mirip mereka, patung dewa akan tampak seperti pelayan. Ini tidak mungkin tubuh sejati Dewa Kosong, bukan? Jantung Hansen melonjak. Dia tiba-tiba mengerti mengapa baju besi kristal hitam bersembunyi. Aneh. Sebelumnya, aku merasakan protoplasma Geno. Kemana perginya sekarang? Apakah ada orang lain yang datang lebih dulu? Tidak mungkin. Daerah ini milik aku. Tidak mungkin salah satu dari orang-orang itu merasakannya lebih cepat daripada aku. Tuhan yang kosong mengerutkan kening. Kemudian dia melihat ke arah Hansen, yang sedang duduk di bawah pohon. Pernahkah kamu melihat makhluk aneh di sekitar sini? Dewa Kosong bertanya, berjalan ke Hansen. Makhluk aneh apa? Hansen bertanya balik. Tuhan yang kosong mengerutkan kening. Dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan itu, tidak ada gunanya. Bahkan jika beberapa makhluk di alam semesta ini telah melihat genoprotoplasma, mereka tidak akan mengenalinya. Yah, karena dewa sekarang ada di sini, ini adalah hari keberuntunganmu. Aku dapat memenuhi keinginan kamu. Ucapkan satu keinginan, dan aku akan mewujudkannya untuk kamu. Dewa Kosong memandang rendah Hansen. 2719 keputusan Tuhan yang kosong, kamu adalah Tuhan. Hansen bertanya, berpura-pura terkejut. Ya, aku Tuhan. Aku bisa melakukan apa saja, MT God menegaskan, wajahnya tidak berubah. Tapi orang tua aku mengatakan kepada aku bahwa dunia ini tidak memiliki Tuhan dan sains adalah kebenaran. Hansen menatap MT God dengan sangat skeptis. Kalau begitu, orang tuamu bodoh. Dewa Kosong memandang Hansen dan melanjutkan dengan berkata, kamu adalah seorang kristalizer. Tidaklah mengherankan jika kamu berpikir seperti ini. Kamu belajar satu atau dua hal tentang cara kerja alam semesta, dan kemudian puff. Kamu pikir kamu tahu semuanya. Betapa bodohnya sekelompok orang. Petik 2. Dewa Kosong dengan jelas menganggap Hansen bodoh. Dia dengan dingin melanjutkan, kamu dapat membuat keinginan apapun yang kamu inginkan. Kamu bisa, misalnya, ingin menjadi dewa. Kamu dapat mengharapkan harta karun yang tingkatnya sangat tinggi. Atau kamu bahkan bisa berharap menjadi penguasa langit luar. Aku bisa memuaskan keinginan kamu dan menunjukkan kepada kamu apa yang bisa dilakukan oleh dewa sejati. Petik 2. Hansen berkedip. Dia tampak polos dan berkata, aku tidak membutuhkan semua itu. Tidakkah kamu ingin menjadi petarung terkuat dalam hidupmu? Apakah kamu tidak ingin mengklaim alam semesta untuk diri kamu sendiri? Bagi aku, memberi kamu kekuatan seperti itu akan sangat mudah. Jika kamu membuat keinginan, aku bisa mewujudkannya untuk kamu, kata MT God, mencoba menggoda Hansen. Ya, tapi untuk apa aku membutuhkan barang-barang itu? Hansen bertanya pada Dewa Kosong lagi, tampak bingung. Tuhan yang kosong sepertinya siap menjawab pertanyaan yang sama berkali-kali. Kemudian kamu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan. Wanita cantik dari setiap ras akan menjadi mainan kamu. Elit dari setiap ras akan menjadi budakmu. Kamu bisa menjadi pemimpin seluruh alam semesta. Makhluk di alam semesta akan mematuhimu dan takut padamu. Petik 2. Kedengarannya sangat timpang. Aku tidak ingin semua itu. Hansen tidak ingin membuat keinginan seperti itu. Belum lagi jika dia membuat permintaan yang begitu mahal, MT God mungkin akan membersihkan tulangnya dalam menerima pembayaran. Lalu, apa yang kamu suka? Tuhan yang kosong bertanya dengan cemberut. Pria di depannya ini tampak sangat bodoh, tetapi orang bodoh itu lebih sulit untuk digoda dan diyakinkan daripada kebanyakan orang. Aku sangat senang dengan keadaan aku sekarang, terima kasih. Aku tidak butuh apapun. Jika kamu benar-benar Tuhan, kamu harus menyimpan keinginan ini dan menggunakannya untuk orang-orang yang benar-benar menderita dan membutuhkan bantuan, kata Hansen kepada MT God dengan nada paling merendahkan yang bisa dia atur. Dia tahu bahwa dewa seperti Raja Jun tidak bisa langsung menyerang makhluk alam semesta, jadi dia tidak terlalu takut dengan apa yang bisa dilakukan Dewa Kosong kepadanya. Wajah Tuhan yang kosong menjadi gelap. Setiap kali dia bertemu orang-orang di alam semesta ini, dia selalu menemukan cara untuk membuat mereka menginginkan sesuatu. Tetapi pada hari khusus ini, dia berniat menemukan genoprotoplasma. Dia tidak ingin membuang waktu berbicara dengan Hansen. Setelah menatap dingin pada Hansen sebentar, dia berbalik dan mengabaikan Hansen. Dia ingin berjalan-jalan dan melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk pada protoplasma Geno. Ketika dia melihat MT God pergi, Hansen menahan napas lega. Tapi kristal hitam masih menjaga Sea of Soul dan tubuhnya terkunci. Terlalu cepat untuk berbahagia, karena Tuhan yang kosong masih ada. Jika kamu menolak untuk pergi, maka aku akan melakukannya, pikir Hansen. Dia akan menjauh dari pohon bintang sampai Dewa Kosong memutuskan untuk pergi juga. Tapi Hansen belum lama terbang dari pohon bintang ketika dia melihat Dewa Kosong muncul di depannya lagi. Dia menuju Hansen. Dewa Kosong tidak menemukan tanda-tanda protoplasma Geno dimanapun, jadi dia kembali untuk Hansen. Hansen adalah satu-satunya orang di daerah itu. Jika ada protoplasma Geno di sekitarnya, Hansen adalah orang yang paling mungkin melihatnya. Dewa Kosong tidak senang karena tidak bisa membaca pikiran Hansen. Wajah Hansen tetap tanpa ekspresi. Dia terus maju. Dia tidak cepat atau lambat. Dia tidak ingin MT God curiga padanya.
Ketika MT God sudah cukup dekat sehingga Han Sen bisa mendengarnya, dia berbicara lagi. Sudahkah kamu mempertimbangkan tawaran aku? Kamu masih memiliki kesempatan untuk membuat permintaan. Petik 2. Aku benar-benar tidak memiliki keinginan yang ingin aku buat sekarang. Kamu harus pergi dan bertanya pada orang lain, kata Han Sen. Kemudian, dia mencoba bermanuver melewati MT God. Aku sudah memintamu untuk membuat permintaan, jadi buatlah permintaan. Berhenti bicara omong kosong. Wajah Tuhan yang kosong tampak sedingin es. Dia melambaikan tangannya, merobek-robekan yang menakutkan di kain ruang. Han Sen merasa seolah dunia hancur di depannya. Tuhan yang kosong adalah individu yang pemarah. Setidaknya Raja Jun biasanya mencoba menipu Han Sen, tetapi Dewa Kosong bahkan tidak mau repot-repot melakukannya. Dia hanya mencoba memeras Han Sen. Han Sen tidak akan membiarkan dirinya terintimidasi. Dia memahami sifat dan beberapa keterbatasan dewa yang memproklamirkan diri ini. Dia tidak akan didorong dengan mudah. Sepertinya kamu tidak mengenalku dengan baik. Tidak peduli seberapa besar kau ingin aku membuat permintaan, karena aku tidak akan melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika kau benar-benar Tuhan, kau pasti bisa membunuhku dengan mudah. Han Sen menggeram, ekspresinya pantang menyerah. Tuhan yang kosong tampak terkejut. Merobek ruang terbuka dengan tangan kosong seharusnya mengejutkan Han Sen dari akalnya. Bahkan para dewa akan dikejutkan oleh kekuatan Dewa Kosong. Tapi entah kenapa, orang bebal ini sama sekali tidak terpengaruh oleh penampilan kekuatannya. Itu membuat Tuhan yang kosong tidak yakin apa yang harus dilakukan. Jika dia bisa menyerang, Dewa Kosong akan menamparkan Han Sen sampai mati dan mencuri ingatannya. Tapi dia tidak bisa menyerang Han Sen seperti itu. Setidaknya tidak di alam semesta ini. Baik sekali, Tuhan yang kosong tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbalik dan pergi, menghilang setelah beberapa langkah. Dan kemudian, ruang yang rusak kembali normal. Orang-orang ini benar-benar tidak dapat melakukan apapun di alam semesta Geno. Mungkin ada kondisi tertentu yang membuat mereka tidak bisa menyerang. Tapi meski begitu, itu artinya aku akan baik-baik saja meski semua dewa menjadi musuhku. Selama aku tidak membuat permintaan, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku, pikir Han Sen dalam hati. Tapi armor kristal hitam masih belum melepaskan segel di tubuhnya, jadi Han Sen tahu kalau Dewa Kosong belum benar-benar meninggalkan sekitarnya. Han Sen kembali ke pohon bintang, tetapi Dewa Kosong tetap tersembunyi. Tidak lama kemudian, Exquisite dan Likir membawa Bauer bersama mereka ke Star Tree. Perut Han Sen langsung tenggelam. Dewa Kosong tidak bisa mendapatkan apapun dari Han Sen, tetapi Dewa mungkin mencoba mengumpulkan keinginan dari orang-orang di sekitar Han Sen. Exquisite dan Likir akan lebih mudah untuk dihancurkan. Han Sen menaruh kekhawatirannya pada sosok giok kecil sehingga Exquisite dan Likir bisa merasakan kekhawatirannya dan waspada. Sangat indah dan Likir merasakan perhatian Han Sen, jadi mereka bertanya apa yang sedang terjadi. Han Sen memberitahu mereka tentang bertemu dengan Dewa Kosong dan menasihati mereka untuk tetap waspada. Saat mereka bertiga berbicara, Bauer memanjat pohon bintang. Dia sedang bermain di permukaan buah belimbing ketika tiba-tiba, seorang pria muncul di dahan di sebelahnya. Anak kecil, apakah kamu menginginkan ini? Tuhan yang kosong memegang permata yang indah. Dia tersenyum pada Bauer dan mengayunkan permata itu saat berbicara dengannya. Han Sen benar mengharapkan bahwa Dewa Kosong akan menargetkan orang-orang di sekitarnya, tetapi dia telah salah menilai orang mana yang akan dikejar oleh Dewa Kosong. Dewa tidak memilih Exquisite atau Likir. Dia mengincar Bauer yang tidak bersalah. Bauer melihat permata yang bersinar di tangan Dewa Kosong. Matanya terbuka lebar karena terkejut. Bab 2720 Cermin Pengukur Bintang, itu adalah permata yang sangat indah, kata Bauer saat dia mengintip ke permata di tangan Dewa Kosong. Matanya bersinar penuh minat. Bibir Tuhan yang kosong meringkuk di sudut. Dia tampak sombong saat berkata, apakah kamu menginginkannya? Katakan saja kamu menginginkannya dan itu milik kamu. Petik 2. Betulkah? Bauer tampak terkejut. Dia menatap Dewa Kosong dengan ketidakpercayaan. Tentu saja. Selama kamu mengatakan apa yang kamu inginkan, seorang gadis kecil yang lucu seperti kamu dapat memiliki apapun yang pernah kamu impikan, kata MT God dengan sopan, suaranya halus dan membujuk. Kamu orang yang hebat, Bauer berkata dengan semangat. Tuhan yang kosong tertawa. Dia memegang permata di depan Bauer dan tersenyum. Katakan saja kamu menginginkannya, dan permata ini kemudian akan menjadi milik kamu. Bauer menatap permata itu dengan penuh kerinduan, dan tangannya perlahan meraih permata itu. Tuhan yang kosong menyembunyikan senyum sinis saat dia berpikir, makhluk perempuan semuanya sama. Mereka seperti naga jelek itu. Tidak peduli berapa usia mereka menyukai semua hal yang berkilau. Petik 2. Tapi Bao tiba-tiba menarik tangannya kembali. Dengan ekspresi kecewa, dia berkata, aku sebenarnya tidak menginginkannya. Apa, mengapa kamu tiba-tiba tidak menginginkannya? Tuhan yang kosong bertanya dengan heran. Dia tertangkap basah saat gadis itu berubah pikiran. Ibu bilang aku tidak bisa menerima hadiah dari orang asing. Wajah Bauer terlihat sangat serius ketika dia mengatakan ini, tapi matanya masih tertuju pada permata itu. Sepertinya dia berjuang untuk menahan diri agar tidak menjangkau dan mengambilnya. Begitu, kata MT God sambil tersenyum.
Kamu tidak dapat menerima sesuatu dari orang asing, tentu saja. Tapi aku bukan orang asing. Aku adalah teman baik ayahmu. Kamu bisa mengambil sesuatu dariku karena itu, bukan? Petik 2. Kamu adalah teman baik ayahku. Bauer bertanya, alisnya terangkat. Iya, kami adalah teman yang sangat, sangat baik. Ketika M3 mengatakan itu, kata-kata yang diucapkannya ditekankan. Setiap kata diucapkan lebih berat dari yang terakhir. Jika kamu adalah teman baik ayah, maka kami benar-benar bukan orang asing. Bauer berkata dengan gembira. Tentu saja tidak, kata Tuhan yang kosong sambil menggelengkan kepalanya. Terima kasih paman. Kalau begitu, aku akan mengambil permata itu. Bauer mengulurkan tangannya untuk mengambil permata di tangan Dewa Kosong. Saat dia meraihnya, M3 tidak yakin apakah dia harus melepaskannya atau terus memegangnya. Bauer belum menyatakan keinginannya. Jika dia mengambilnya sekarang, M3 tidak akan menerima imbalan apapun. Dewa Kosong tidak menjawab, dan Bau menatapnya dengan bingung. Dia berkata, Paman, apakah kamu tidak ingin memberiku permata? Jika demikian, maka tidak masalah. Ibu menyuruhku untuk tidak mencuri barang orang lain. Petik 2. Kata-kata Bauer mungkin terdengar ramah, tapi wajahnya penuh dengan jijik. Dia pikir M3 sangat murah dengan tidak memberinya permata. Ahem, kamu masih belum memberitahu aku apakah kamu menginginkannya atau tidak, kata M3. Dia terlihat sedikit tidak nyaman sekarang. Paman, permata ini jelas penting bagimu. Kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Dengan kata-kata itu, Bauer menurunkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia memiliki ekspresi cemoohan saat dia berbalik. Itu membuat M3 merasa lebih tertekan daripada yang dialami dalam waktu yang lama. Dia adalah Tuhan yang kosong, tapi dia dibenci oleh seorang anak kecil. Jangan pergi, Bauer. Pamanmu berencana memberimu permata ini sebagai hadiah. Aku sedang tidak waras. Kau harus mengambilnya dariku sekarang. Dewa Kosong tidak terlalu peduli tentang permata itu, dan memberikannya kepada Bauer mungkin membuatnya mendapatkan kepercayaannya. Dia tidak akan membiarkannya kabur begitu saja. Kamu benar-benar akan memberikannya padaku. Apakah kamu tidak akan melewatkannya? Bauer menatap heran ke Dewa Kosong. Bagi aku, permata ini hanyalah batu yang sangat sedikit. Itu tidak berharga dibandingkan dengan hal-hal lain yang aku miliki. Dewa Kosong menempatkan permata itu di tangan Bauer. Terima kasih Paman, kamu orang yang baik. Bauer memegang permata itu dan tersenyum. Aku senang kau menyukainya. Tuhan yang kosong tersenyum, tetapi di dalam hatinya, dia berpikir, aku khawatir kamu tidak akan menerimanya. Sekarang kamu sudah terbiasa mengambil hal-hal yang aku tawarkan, ini seharusnya mudah. Petik 2. Bauer sangat menyukai permata itu. Dia memfokuskan perhatiannya padanya dengan hati-hati saat dia bermain dengannya. M3 merogoh sakunya dan mengeluarkan permata lain yang bahkan lebih besar dan lebih cantik dari yang pertama. Dia berkata, Bauer, bukankah menurutmu permata ini lebih cantik? Apakah kamu menyukainya? Petik 2. Bauer melihat permata di tangan Dewa Kosong. Itu sebesar kepalan tangan pria. Dia berkedip saat melihatnya dan berkata, ini terlalu besar. Aku akan merasa agak sombong jika aku memilikinya. Aku lebih suka yang ini. Petik 2. Setelah itu, Bauer kembali bermain dengan permata di tangannya, sama sekali mengabaikan Dewa Kosong. Tuhan yang kosong merasa tertekan. Dia berasumsi bahwa menawarkan permata yang lebih besar dan lebih cantik akan membuat Bau menaruh kepercayaan buta padanya. Namun, sebaliknya, permata itu menyebabkan dia ditinggalkan. Sepertinya menggunakan permata untuk menarik Bauer tidak akan berhasil lagi. Tuhan yang kosong memutar matanya dan muncul dengan sesuatu yang baru. Bauer, lihat ini. Dewa Kosong melangkah ke Bauer dan mengeluarkan sesuatu untuk ditunjukkan padanya. Bauer sedang duduk di atas buah belimbing, tapi dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dewa Kosong memegang cermin perunggu tua. Panjang cermin itu hanya 10 cm, dan tampak sangat halus. Bagian depannya halus dan mengkilap. Di bagian belakang cermin, garis-garis menyebar dari tengah cermin hingga tepinya, seperti jam matahari atau kompas. Simbol-simbol aneh terukir di setiap ruang di antara garis-garis itu. Apa ini? Bauer bertanya pada Dewa Kosong dengan rasa ingin tahu. Pria itu memegang cermin misterius itu agar dia bisa melihatnya. Ini adalah cermin pengukur bintang. Itu adalah harta kelas dewa sejati. Perangkat ini akan memungkinkan kamu untuk melihat masa lalu dan masa depan, kata M3, memuji cermin lama yang sekarang dia hadirkan. Meskipun dia menghiasi apa yang mampu dilakukannya, cermin itu benar-benar cukup istimewa. Tuhan yang kosong sangat menginginkan cermin itu, dan dia membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkannya. Dewa Kosong dan Raja Jun menyebut diri mereka Tuhan, tetapi mereka tidak dapat membuat sesuatu dari ketiadaan. Segala sesuatu yang dapat mereka gunakan atau kendalikan sudah ada di alam semesta dalam beberapa bentuk. Mereka tidak bisa secara ajaib memunculkan barang apapun yang mereka inginkan. Cermin pengukur bintang itu adalah harta berharga yang berasal dari elit dewa sejati yang hidup 1 miliar tahun yang lalu. Dewa Kosong telah berjuang untuk memikat elit dewa sejati itu selama ratusan tahun sebelum elit itu jatuh ke dalam perangkapnya. Para elit membuat permintaan, dan Dewa Kosong mencuri umur para elit. Dia juga menguasai cermin pengukur bintang.
Tuhan Yang Kosong sangat bangga dengan apa yang telah dia capai. Ada Tuhan lain yang juga mencoba menipu dewa yang sebenarnya, tetapi dia gagal. Tuhan Yang Kosong telah mengklaim kemenangan dan harta karun. Jadi, meskipun cermin itu mungkin tidak berguna, dia tetap membawanya. Sekarang, ini memberikan kesempatan sempurna untuk mengelabui Bauer. Apakah cermin itu benar-benar sekuat itu? Bauer bertanya tak percaya. Tentu saja, lihat saja, kata M3. Tangannya menekan cermin pengukur bintang, memanipulasi simbol di bagian belakang. Cahaya yang berkedip-kedip muncul di permukaan cermin tua. Setelah beberapa saat, cahaya berubah menjadi gambar yang agak tidak stabil, seperti acara yang diputar di TV lama. Pohon bintang berdiri di tengah gambar. Ada sekelompok Star Beetle berkerumun di atas pohon seperti gelombang laut. Hansen melawan Star Beetle itu. Setelah diperiksa lebih dekat, Bauer menyadari bahwa itu adalah gambar Hansen yang berpartisipasi dalam tes di Star Trek.